merakyatkan seorang pria bernama Lirim yang tengah diinterogasi oleh 2 orang polisi. Lirim yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ditanya salah satu petugas polisi mengenai dirinya yang tak menua sedikit pun, padahal usianya sudah menginjak 70 tahun. Lirim kemudian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dunia yang berbeda dan alasannya bisa tetap awet muda karena dirinya memiliki sebuah seruling ajaib yang ia rebut dari adik tirinya yang merupakan seorang raja di dunia asalnya. Mendengar itu, petugas polisi kembali bertanya tentang keberadaan hal tersebut. Lirim kembali menjelaskan mengenai seruling ajaib tersebut, di mana seruling itu bukan hanya bisa membuatnya awet muda, tetapi seruling itu juga mampu mewujudkan ambisinya menguasai 2 dunia. Sebab dengan seruling ajaib itu, Lirim bisa berpindah sesuka hati dari dunia satu ke dunia yang lain. Akan tetapi saat ini seruling itu terbagi menjadi 2 yang salah satunya dipegang oleh keponakannya. Sin kemudian kembali ke dunia tempat Lirim berasal. Ketika itu Lirim melakukan pemberontakan kepada adiknya yang merupakan raja di sana, di mana Lirim dengan bantuan para anak buahnya berhasil menghabisi pengawal kerajaan serta membunuh sang raja. Tujuan Lirim saat itu bukan hanya untuk mengambil tahta kerajaan, tetapi untuk menguasai seruling ajaib yang hanya diturunkan kepada pewaris sah dari keluarga kerajaan. Akan tetapi saat itu sang putra mahkota datang ke sana dan melihat apa yang telah Lirim lakukan kepada ayahnya. Lirim yang merasa jika sang putra mahkota akan menghambat rencananya, berusaha membunuhnya di malam itu juga. Tetapi sang putra mahkota tanpa diduga berusaha menyerang Lirim dengan menghunuskan pedang. Lirim yang dengan refleksnya pun menahan pedang itu menggunakan seruling ajaib hingga membuat seruling ajaib itu terbelah menjadi 2. Setelah itu, Lirim kembali berusaha membunuh putra mahkota, namun tak disangka seseorang misterius datang menghabisi bawahannya serta membuat Lirim tak sempat membunuh sang putra mahkota. Hingga setelah kejadian itu, Lirim dinyatakan sebagai orang paling dicari oleh pihak kerajaan, walaupun tak pernah berhasil ditemukan jejaknya. Ternyata saat Lirim berada di hutan bambu, dirinya tak sengaja membuka sebuah gerbang yang ternyata gerbang tersebut membawanya ke sebuah dunia berbeda di tahun yang sama. Di mana di dunia itu, sistem pemerintahan sudah tak menganut sistem kerajaan seperti di dunianya, melainkan sudah menganut sistem republik. Awalnya, Lirim sendiri sangat kebingungan dengan keadaan dunia baru yang ia datangi, hingga ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya. Pada akhirnya, Lirim menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia yang berbeda karena melihat sosok dirinya di dunia ini dengan keadaan lemah tak berdaya. Dengan kejamnya, Lirim pun langsung membunuh sosok dirinya yang berada di Republik Korea dengan suatu tujuan. Sin kembali ke dunia kerajaan Korea, di mana di sana sedang diadakan penobatan sang putra mahkota menjadi seorang raja. Sang raja muda yang bernama Likon harus mengemban tanggung jawab besar, yaitu menjadi raja menggantikan ayahnya. Walaupun begitu, Likon tetap saja merupakan seorang anak kecil yang terus meratapi kesedihannya karena kehilangan sang ayah. Di tengah kesedihannya itu, Likon selalu dihibur oleh anak sahabat baik ayahnya bernama Choyung. Hingga karena Choyung selalu di dekatnya, membuat Likon memberikan sebuah kepercayaan dengan menjadikan Choyung sebagai pengawal pribadinya. Sementara di Republik Korea, Lirim terus mempelajari dunia itu, bahkan tak butuh waktu lama, ia berhasil mengumpulkan anak buah setianya dari dunia sebelumnya yang tak sengaja ikut terbawa ke sana. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kini terlihat Likon kecil sudah menjadi pria dewasa dan tampan. Ia juga kini sudah menjadi raja yang dicintai oleh rakyatnya dan selalu mendapat pengawalan ketat dari Choyung agar kejadian buruk yang menimpa ayahnya tak terulang kembali.
Nah, karena hal itu, saat ini Lee Kwon tak memiliki kasih hati, membuat si nenek sang pengurus istana yang sudah menganggap Lee Kwon sebagai anaknya merasa resah karena Lee Kwon terlihat tak tertarik untuk memiliki seorang istri. Oleh karena itu, si nenek selalu menaruh jimat di kamar Lee Kwon agar Lee Kwon secepatnya mendapatkan seorang istri serta keturunan. Walaupun begitu, Lee Kwon tetap cuek dan menikmati waktunya sebagai seorang raja yang dicintai rakyatnya. Bahkan, Lee Kwon selalu menyempatkan waktu untuk mendongengkan sebuah cerita kepada anak-anak. Lee Kwon juga terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana yang tak mau diperlakukan istimewa. Itu bisa terlihat ketika ia mengikuti sebuah perlombaan mendayung. Ia dengan sangat antusias mengikuti perlombaan itu tanpa ada sedikit pun bantuan dari panitia yang mengadakan perlombaan tersebut. Singkat cerita, Lee Kwon menanyakan perkembangan tentang seseorang yang pernah menyelamatkannya dulu dari pamannya yang mencoba membunuhnya. Tetapi, Cho Young mengatakan jika selama ini dirinya tak pernah sekalipun berhasil menemukan orang yang dimaksud oleh Lee Kwon, serta mungkin saja orang tersebut sudah menua. Hal itu membuat Lee Kwon melihat kembali identitas orang misterius yang dulu menyelamatkannya bernama Jong-e. Kita lalu akan diperlihatkan dengan sosok wanita yang dimaksud oleh Lee Kwon. Dia adalah seorang petugas polisi berpangkat letnan yang sedang menjalankan tugasnya menangkap seorang pelaku kejahatan. Tetapi, Jong-e ini berada di dunia yang berbeda dengan Lee Kwon. Walaupun seorang perempuan, tetapi dirinya memiliki skill bela diri yang mampu membuat para penjahat itu pun ketakutan. Kembali ke Lee Kwon, saat dirinya sedang berada di kandang kuda miliknya, ia dengan kuda kesayangan itu pun langsung mengejar sesuatu hingga sampailah di hutan bambu tempat Lirim dulu berpindah dunia. Di sana, Lee Kwon tanpa disadari menemukan sebuah gerbang menuju dunia lain, dan dengan rasa penasaran, Lee Kwon pun memasuki gerbang tersebut hingga karena itu, Lirim kemudian merasakan jika ada sesuatu yang telah terjadi. Ternyata, waktu tiba-tiba berhenti sejenak. Sementara Jong-e yang tengah terjebak macet tiba-tiba dikejutkan dengan melihat bayangan dirinya di cermin yang berbeda. Hingga tak lama kemudian, ia melihat seorang pria menunggangi kuda di tengah kemacetan, membuat dirinya bahkan semua warga keheranan dengan hal itu. Lalu, Jong-e sebagai seorang polisi mengejar pria itu yang ternyata dia adalah Lee Kwon. Sementara Lee Kwon sendiri sangat terlihat terkejut melihat Jong-e, wanita yang selama ini ia cari. Dan tanpa banyak bicara, Lee Kwon pun langsung memeluknya. Tapi dengan refleksnya, Jong-e langsung melepaskan pelukan Lee Kwon karena ia tak mengenal Lee Kwon sama sekali. Lee Kwon pun langsung menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia lain, dan itulah alasannya dari dulu ia tak pernah bisa menemukan Jong-e. Untuk itu, Lee Kwon pun berusaha menceritakan semuanya kepada Jong-e bahwa dirinya datang dari dunia yang berbeda dan merupakan seorang raja di dunianya. Mendengar hal itu, sontak saja Jong-e berpikir jika Lee Kwon adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit. Dan karena Lee Kwon tak memiliki tanda pengenal serta berkendara menggunakan seekor kuda di jalan raya, Jong-e pun membawa Lee Kwon ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, Lee Kwon tetap bersikeras jika dirinya merupakan seorang raja yang membuat Jong-e kesal dan menyuruh Lee Kwon untuk menunjukkan semua barang-barang yang Lee Kwon bawa. Hingga ketika Jong-e memeriksa dompet milik Lee Kwon, di dalamnya berisi identitas Lee Kwon sebagai seorang raja di kerajaan Korea. Tetapi, hal itu membuat Jong-e semakin merasa kasihan sebab kegilaan yang dialami Lee Kwon sudah sangat parah. Jong-e malah tertawa ketika melihat uang kertas di dompet milik Lee Kwon dan menganggap jika uang itu adalah uang palsu. Sementara di dunia Lee Kwon, tampak Cho Young sedang mencari jejak Lee Kwon karena tiba-tiba saja ia menghilang. Untuk itu, ia segera menyuruh bawahannya agar terus mencari keberadaan Lee Kwon. Kembali ke Lee Kwon yang kini sudah dimasukkan ke dalam sel, tapi di sana Lee Kwon tetap bersikukuh jika dirinya adalah seorang raja yang tak boleh diperlakukan seperti itu. Hingga tak lama kemudian, Lee Kwon melihat kedatangan seorang pria yang sangat ia kenali, di mana pria tersebut sangat mirip sekali dengan Cho Young, pengawal pribadinya.
Namun ternyata itu bukanlah Choyung, melainkan orang lain bernama Ensop yang berpikiran sama seperti Jong-e jika Lee-kun adalah orang gila. Tak lama, Jong-e mendapatkan laporan jika sidik jari dari Lee-kun tak terdaftar sama sekali. Hal itu membuat Jong-e kembali menemui Lee-kun untuk menanyakan siapa Lee-kun sebenarnya. Lee-kun tetap bersikuku jika dirinya adalah seorang raja dari dunia berbeda yang tak akan bisa dimengerti oleh Jong-e. Merasa jika Lee-kun semakin menggila, Jong-e menanyakan tentang bukti jika memang benar bahwa ada dunia lain yang tak diketahui olehnya. Dengan sangat detail, Lee-kun pun segera menjelaskan mengenai dunia paralel, tetapi penjelasan Lee-kun malah membuat Jong-e semakin pusing. Dan karena tak ada jejak kejahatan yang telah dilakukan Lee-kun, mau tak mau, Jong-e pun harus membebaskan Lee-kun. Di momen itu, Lee-kun menanyakan lokasi hotel bintang 5 yang bisa ia tinggali, membuat Jong-e merasa heran kenapa orang miskin seperti Lee-kun malah berkhayal ingin tinggal di hotel bintang 5. Lee-kun pun kemudian mencopot salah satu kancing dari pakaiannya dan mengatakan jika kancing tersebut terbuat dari berlian, yang tentu saja membuat Jong-e semakin dibuat heran dengan perilaku dari Lee-kun. Akan tetapi, saat Jong-e mengantar Lee-kun ke toko emas, dirinya begitu terkejut ketika pemilik toko emas mengatakan jika kancing pakaian milik Lee-kun terbuat dari berlian langka, yang jika dijual maka harganya sangat mahal. Hal itu membuat Jong-e terus melihat kancing-kancing yang dipakai oleh Lee-kun. Tetapi saat Jong-e pulang ke rumahnya, ia dikagetkan karena di halaman rumahnya sudah ada kuda milik Lee-kun. Ternyata Lee-kun menggunakan uangnya untuk membujuk Ensop agar mau menuruti keinginannya. Tak terima dengan semua itu, keesokan harinya Jong-e pun mendatangi hotel tempat Lee-kun tinggal. Saat kembali bertemu, Jong-e menanyakan mengapa kuda milik Lee-kun berada di halaman rumahnya dan mengapa Lee-kun tak segera kembali ke tempat asalnya. Lee-kun kemudian menjawab jika dirinya berjanji tidak akan berlama-lama membiarkan kudanya berada di halaman rumah Jong-e, serta alasan dirinya belum kembali ke tempatnya karena Lee-kun merasa senang karena telah menemukan apa yang telah ia cari selama 25 tahun, yaitu Jong-e. Mendengar itu, Jong-e yang merasa bahwa Lee-kun ini sudah semakin gila, dirinya kemudian mengancam akan menjual kuda milik Lee-kun jika Lee-kun tidak segera pergi kembali ke tempatnya. Keesokan harinya, bukannya takut dengan ancaman dari Jong-e, Lee-kun malah justru terus mendekati Jong-e dengan menelepon Jong-e tanpa henti hingga membuat Jong-e merasa kesal dengan kelakuan Lee-kun. Di tempat berbeda, terlihat Lirim kali ini sudah mempunyai beberapa pengikut yang salah satunya merupakan orang penting di Republik Korea dan terlihat sangat setia kepadanya. Ternyata, salah satu cara Lirim mendapatkan pengikut yaitu dengan membantu membalaskan dendam serta meringankan penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya. Kembali ke Jong-e yang baru pulang ke rumahnya, di sana dirinya kemudian menelepon Ensop dan menanyakan keberadaan Lee-kun. Ensop pun membuat Jong-e menemui Lee-kun yang kini berada di sebuah perpustakaan. Dengan ketampanan serta karisma yang dimilikinya, Lee-kun mampu membuat semua wanita yang berada di perpustakaan itu terpukau kepadanya. Hingga tak lama, datanglah Jong-e yang kali ini sedikit memberikan perhatian dengan mengajak Lee-kun makan bersama. Tetapi, tingkah Lee-kun lagi-lagi malah membuat Jong-e kesal ketika Lee-kun mengatakan jika dirinya tak bisa makan sebelum makanan itu dites terlebih dahulu. Dengan nada sedikit emosi, Jong-e menanyakan sebelum ini siapakah yang selalu mengetes makanan Lee-kun saat berada di hotel. Lee-kun menjawab, Ensoplah orang yang selalu mengetes makanan Lee-kun. Hingga saat melahap makanan itu, Lee-kun langsung merasa keheranan sebab merasa makanan tersebut belum pernah ia rasakan sebelumnya. Singkat cerita, karena gaya hidup Lee-kun yang sangat boros membuat semua uangnya kini telah habis, termasuk semua kancing bajunya. Hal itu membuatnya kini menggelandang yang bahkan untuk membeli segelas teh saja dirinya sangat kesusahan. Dan kini Lee-kun tinggal di halaman rumah Jong-e bersama kudanya. Ia berharap Jong-e memberikan tempat tinggal, tetapi Jong-e merasa itu salah Lee-kun sendiri karena ia terlalu boros. Jong-e lalu berusaha mengabaikan Lee-kun, namun ketika ia pergi, ia malah kepikiran Lee-kun lalu kembali menemuinya untuk menasihati Lee-kun agar berhenti berhayal dari semua yang Lee-kun katakan dan secepatnya kembali ke keluarganya. Mendengar itu, Lee-kun kemudian mendekat dan mengatakan jika dirinya akan menjadikan Jong-e sebagai keluarga dengan menjadikannya sebagai permaisurinya. Jong-e yang mendengar itu kini malah semakin menganggap bahwa Lee-kun benar-benar orang yang gila.
Merasa muak, Jong-e pun meminta Lee Kwon untuk menunjukkan dunia lain yang dipercaya oleh Lee Kwon. Dan Lee Kwon langsung membawanya ke hutan bambu tempat pertama kali dirinya berpindah dunia. Tetapi di sana, gerbang yang dimaksud oleh Lee Kwon tak muncul, membuat Jong-e merasa menyesal karena sedikit mempercayai kegilaan dari Lee Kwon. Di sana, Jong-e mengancam akan menyerahkan Lee Kwon kepada orang tuanya setelah hasil tes DNA milik Lee Kwon keluar. Tetapi, Lee Kwon mengatakan jika dirinya sudah tak memiliki ayah ataupun ibu, membuat Jong-e yang awalnya sedikit marah merasa kasihan kepada Lee Kwon. Sementara di tempat berbeda, terlihat rekan kerja Jong-e bernama Shin-jae menunggu Jong-e di depan rumahnya. Dirinya ternyata memiliki perasaan kepada Jong-e, walaupun tak pernah ia ungkapkan. Dan di sini, Shin-jae ternyata menyadari simbol yang berbeda di tongkat Lee Kwon mirip dengan bukti kasus yang sedang ia selidiki. Sementara di kerajaan Korea, Jo-young sedang mencari keberadaan Lee Kwon dan ia menemukan tanda pengenal Jong-e yang selama ini disimpan oleh Lee Kwon. Merasa ada yang janggal dengan tanggalnya, Jo-young kemudian menanyakan hal itu pada ketua pelayan istana. Si nenek hanya mengatakan jika dirinya tak mengetahui sebab hal itu hanya Lee Kwon yang tahu. Kembali ke Republik Korea, di mana Jong-e terus berusaha mencari identitas Lee Kwon dan mengecek dokumen orang-orang yang dinyatakan hilang, hingga ia mendapat informasi jika kuda milik Lee Kwon merupakan kuda yang langka yang hanya hidup di negara Spanyol. Merasa frustasi dengan itu, Jong-e pun mengajak Lee Kwon untuk menikmati malam dengan alkohol yang membuat Lee Kwon sedikit terkejut dengan kebiasaan wanita yang ia sukai, yang bisa meminum alkohol dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan sedikit mabuk, Jong-e kembali bertanya pada Lee Kwon apakah benar jika Lee Kwon memang berasal dari dunia lain, dan jika benar, siapakah orang selain Lee Kwon yang bisa masuk ke dunia ini. Lee Kwon menjawab jika saat ini mungkin hanya dirinya lah orang yang bisa berpindah dunia, tetapi kemungkinan ada orang lain yang bisa melakukan itu, tetapi hal tersebut harus seizin dari anggota keluarga kerajaan. Lalu, Jong-e menyuruh Lee Kwon untuk menunggu di luar sementara ia akan ke toilet lalu membayar makanan yang telah mereka pesan. Akan tetapi, saat Jong-e membayar, total tagihannya 2 kali lipat karena ternyata Lee Kwon meminta membungkus makanan untuk ia bawa pulang. Shin kembali berpindah ke kerajaan Korea, di mana Jo-young sedang berada di kamar Lee Kwon. Di sana, ia teringat dengan perkataan Lee Kwon ketika mereka membicarakan bukti tentang hasil otopsi jasad Lee Rim, di mana Lee Kwon masih meragukan jika jasad tersebut adalah Lee Rim, walaupun hasil tes DNA menyatakan jika jasad tersebut adalah Lee Rim. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kita di scene awal tadi, kenapa Lee Rim membunuh dirinya di dunia lain, agar ia bisa menghilangkan jejak karena dianggap telah mati. Hingga saat malam terlihat Lee Kwon merasakan sesuatu di tubuhnya yang membuatnya kesakitan. Keesokan harinya saat Lee Kwon menemui Jong-e, tiba-tiba waktu berhenti, tetapi bukannya memikirkan keanehan itu, Lee Kwon pun malah fokus memandangi wajah Jong-e. Hingga ketika waktu kembali berjalan, Jong-e merasa terkejut karena tiba-tiba saja wajah Lee Kwon berada di dekatnya. Lee Kwon pun menjelaskan jika waktu sempat terhenti, tapi lagi-lagi Jong-e tak mau mempercayai perkataan Lee Kwon dan malah langsung pergi meninggalkannya. Sementara Lee Rim terlihat mendatangi sebuah toko buku. Ternyata pemilik toko buku tersebut merupakan pengikut Lee Rim yang memberitahu jika Lee Kwon, sang raja dari kerajaan Korea, telah meninggalkan istana dan datang ke dunia tempat mereka berada sekarang. Kembali ke Lee Kwon yang masih memikirkan mengenai waktu yang sempat terhenti tadi. Dirinya kemudian kembali mendatangi hutan bambu dan di sana ternyata tongkat yang selalu ia bawa berisi potongan seruling ajaib kini bisa membuka kembali gerbang menuju dunia lain. Lee Kwon juga akhirnya sadar bahwa pamannya Lee Rim masih menyimpan potongan seruling ajaib. Hingga karena itu, Lee Kwon menyadari jika kemungkinan besar pamannya masih hidup. Sementara, Lee Rim terlihat menyapa para bawahannya yang kini jumlahnya sudah sangat banyak. 아름다운 것을 참을 수 없으나
Di sisi lain, Jong-e bersama Shin-jae terlihat menyelidiki kasus pembunuhan yang terus berjatuhan. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh Lirim. Hingga tak berselang lama, mereka didatangi oleh gerombolan preman. Walaupun mereka kalah jumlah, Jong-e dan Shin-jae pun tak gentar sedikit pun. Hingga tiba-tiba, Lee-kun muncul yang ternyata Lee-kun bukan hanya seorang raja, namun dirinya juga memiliki skill berkelahi yang hebat. Lalu Jong-e segera membawa Lee-kun pergi dan menanyakan kenapa Lee-kun bisa mengetahui lokasi dirinya. Lee-kun menjawab, jika dengan kepintarannya dirinya bisa memanfaatkan GPS untuk menemukan Jong-e. Lee-kun pun mengatakan jika dirinya akan segera kembali ke dunianya, tetapi Jong-e malah cuek dan menyuruh Lee-kun untuk secepatnya kembali. Sementara saat di halaman rumah Jong-e, Shin-jae menanyakan lambang di tongkat milik Lee-kun karena menurut Shin-jae hal itu berhubungan dengan kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Akan tetapi, Lee-kun menjawab jika lambang tersebut merupakan lambang milik kerajaannya, yang membuat Shin-jae langsung pergi karena tak mau membicarakan hal yang dikatakan oleh Lee-kun itu. Setelah itu, dengan menunggangi kuda kesayangannya, terlihat Lee-kun sudah berada di hutan bambu. Dan di sisi lain, Jong-e yang baru sampai ke rumahnya kemudian merasa kehilangan ketika tidak melihat Lee-kun di halaman rumahnya. Di sisi lain, Lirim menyaksikan kembali waktu yang tiba-tiba terhenti, di mana Lirim seolah menyadari bahwa seseorang telah berpindah dunia seperti dirinya. Sementara Jong-e sekarang masih merasa kehilangan akan sosok Lee-kun, sang raja dari kerajaan Korea. Bahkan kini ia mempertanyakan kebenaran mengenai semua yang pernah Lee-kun katakan, seolah semua perkataan Lee-kun yang dianggap Jong-e itu hanya sebuah hayalan saja. Di tempat berbeda, Perdana Menteri Ko datang ke istana untuk menemui Lee-kun karena dirinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak istana mengenai keberadaan Lee-kun. Awalnya, Perdana Menteri dihadang oleh si nenek dan berkata jika Lee-kun sedang banyak urusan. Tetapi, Perdana Menteri tetap kekeh ingin masuk ke ruangan Lee-kun. Dan alangkah terkejutnya ketika Lee-kun ternyata berada di ruangannya bersama Jo-young, membuat si Perdana Menteri bersama si nenek merasa heran karena mereka mengira jika Lee-kun tak ada di sana. Lee-kun yang mengetahui maksud kedatangan Perdana Menteri Ko kemudian memperingatkan Perdana Menteri untuk tidak ikut campur terlalu dalam mengenai urusan pribadinya. Mendengar itu, dengan ekspresi wajah sedikit kecewa, Perdana Menteri Ko pun hanya bisa terdiam lalu pergi dari sana. Sementara si nenek yang mengetahui jika Lee-kun kelelahan langsung membereskan pakaian milik Lee-kun, dan ia menemukan benda-benda yang Lee-kun bawa dari Republik Korea. Setelah itu, Lee-kun menemui paman tertuanya. Tujuannya untuk meminta agar si paman ini tidak menyembunyikan apapun yang ia ketahui mengenai Lirim. Sebab Lee-kun mulai menaruh curiga jika sebenarnya Lirim masih hidup, serta hasil otopsi mengenai kematian Lirim dulu bisa saja salah. Di sisi lain, Jong-e yang pulang bekerja sedang melihat kartu identitasnya lalu tak sengaja tersenggol oleh seorang anak, membuat kartu pengenal itu pun terjatuh ke dalam gorong-gorong. Lalu tak lama, Jong-e mendapatkan panggilan dari tim forensik yang merupakan temannya untuk segera datang sebab ada sesuatu yang penting. Ternyata saat bertemu, temannya mengatakan jika uang yang Jong-e sita dari Lee-kun adalah uang asli. Itu terbukti dari surat tinta dan juga kertas yang dipakai sangatlah mirip dengan uang yang berada di Republik Korea, membuat Jong-e semakin kebingungan dengan semua yang berkaitan dengan Lee-kun. Sementara Lirim akhirnya menyadari jika orang yang memasuki dunianya saat ini tak lain adalah keponakannya Lee-kun, orang yang membuatnya gagal merebut tahta kerajaan. Di sisi lain, Lee-kun pun ternyata mendatangi kembali tempat di mana insiden buruk menimpa ayahnya. Hingga di sana, Lee-kun mengambil sebuah pedang yang merupakan warisan dari sang ayah. Jong-e yang semakin penasaran dengan Lee-kun terlihat mendatangi kantor CCTV untuk melihat jejak terakhir Lee-kun yang terekam kamera CCTV. Di sana, ia melihat jika Lee-kun memasuki hutan bambu tempat dulu Lee-kun membawanya. Dengan rasa penasaran, Jong-e seorang diri datang ke hutan bambu itu, tetapi di sana Jong-e tak menemukan jejak apapun mengenai Lee-kun.
Kembali kepada Lee-kun yang terlihat sedang melamun memikirkan Jong-eun, hingga tak lama Jo-young pun datang untuk memberitahukan sesuatu. Akan tetapi tiba-tiba saja waktu terhenti kembali. Lee-kun yang menyaksikan fenomena itu langsung mencoba menghitung berapa detik waktu yang terhenti. Hingga ketika waktu kembali berjalan, Lee-kun mencoba memberitahukan fenomena itu kepada Jo-young. Namun Jo-young tak percaya dan kemudian malah bertanya kepada Lee-kun, kemanakah Lee-kun pergi waktu itu. Lee-kun pun menjawab semuanya jika dirinya pergi ke dunia lain, yang mana di dunia itu ibu kota serta sistem pemerintahan sangatlah berbeda dengan di dunia mereka. Mendengar hal itu, Jo-young malah mengkhawatirkan kondisi kesehatan Lee-kun dan langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaan tuannya. Hingga ketika malam, Lee-kun ternyata tak bisa melupakan pertemuannya bersama Jong-eun. Ia bahkan terus bertanya kepada sekretarisnya apakah dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang, yang tentu saja sekretaris Lee-kun merasa heran dengan pertanyaan tersebut. Bahkan Jo-young yang berada di sana merasa heran dengan sikap tuannya yang akhir-akhir ini bersikap aneh. Oleh karena itu, Jo-young mengatakan jika dirinya kali ini sudah memperketat keamanan untuk mengantisipasi apabila Lee-kun kembali pergi secara diam-diam. Di tempat berbeda, Jong-eun terlihat sedang membuat ulang kartu identitasnya karena tadi terjatuh ke gorong-gorong. Di sana, Jong-eun juga tampak sedikit bingung sebab ia ingin menghindari ciri-ciri foto yang pernah dibicarakan Lee-kun kepadanya di kartu identitasnya. Hingga di sana, Jong-eun juga sampai menanyakan kapan tanggal kartu identitasnya akan selesai dibuat. Ia pun merasa tenang ketika petugas yang mengurus hal itu mengatakan jika kartu identitas baru milik Jong-eun akan selesai seminggu lagi, yang mana tanggal tersebut berbeda dengan tanggal yang dibicarakan Lee-kun, yaitu tanggal 11 November 2019. Akan tetapi ketika pulang, Jong-eun malah terus mengingat momen singkat kebersamaannya dengan Lee-kun. Kembali ke Lee-kun yang sedang berbicara dengan sekretarisnya. Hingga tiba-tiba bersamaan dengan suara petir, Lee-kun merasakan kesakitan di punggungnya. Sekretarisnya yang bernama Jo-young seketika langsung panik melihat tuannya kesakitan, tapi di sana Lee-kun malah menyuruh sekretarisnya untuk tak membicarakan hal yang ia alami kepada si nenek pengurus istana, karena hal itu akan membuatnya khawatir. Setelah sekretarisnya pergi, Jo-young yang merasa jika Lee-kun hanya berpura-pura kesakitan kemudian menanyakan apa yang kali ini Lee-kun rencanakan. Lee-kun mengatakan jika saat ini dirinya memang benar-benar merasa kesakitan dan dirinya sendiri tak mengetahui penyebab dari rasa sakit itu. Hingga saat baju Lee-kun dibuka, alangkah terkejutnya Jo-young ketika melihat keanehan dalam tubuh Lee-kun, membuatnya langsung pergi untuk memanggil dokter kerajaan. Tetapi saat Jo-young pergi untuk memanggil dokter, Lee-kun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi lewat jendela. Sementara Jong-eun yang sedang berada di kantornya kemudian dikejutkan dengan kedatangan Shin-jae yang melemparkan kartu identitasnya yang sudah selesai dibuat. Membuatnya langsung keheranan karena seharusnya kartu itu selesai seminggu lagi. Dan ketika ia melihat tanggal di kartu itu, Jong-eun dibuat semakin kebingungan karena di sana tertera tanggal yang persis dengan apa yang dikatakan oleh Lee-kun. Hingga tak lama, telepon pun berbunyi. Saat Jong-eun mengangkatnya, ia kembali dibuat kaget karena orang yang meneleponnya tak lain adalah Lee-kun. Dengan perasaan campur aduk, Jong-eun pun bergegas pergi untuk menemui Lee-kun di halaman rumahnya. Kali ini seolah sudah percaya dengan semua perkataan Lee-kun, Jong-eun pun berkata kenapa Lee-kun kembali datang ke dunianya. Lee-kun hanya menjawab jika dirinya datang hanya untuk membayar hutang dan akan langsung kembali karena ia keluar secara diam-diam. Mendengar hal itu, Jong-eun seolah ingin benar-benar memastikan apa yang dikatakan oleh Lee-kun mengenai kartu identitasnya yang disimpan. Jong-eun pun bertanya bagaimana penampilannya di kartu identitas yang Lee-kun simpan. Lee-kun menjawab jika Jong-eun mengikat rambutnya, yang membuat Jong-eun kini tak bisa lagi membantah karena apa yang dikatakan oleh Lee-kun memang benar. Kemudian Lee-kun pun mengajak Jong-eun untuk mengunjungi dunianya. Seolah sudah yakin, Jong-eun pun mengiyakan ajakan itu sambil menunggangi kudanya. Akhirnya, mereka pun melewati gerbang menuju dunia tempat Lee-kun tinggal. 그럼 지금 같이 가도 좋고. 어딜 같이 가? Sesampainya di kerajaan Korea, awalnya semua terlihat sama. Akan tetapi, Jo-young bersama bawahannya datang menyambut Lee-kun, membuat Jong-eun yang melihat itu malah beranggapan
jika Choyong adalah Unsop temannya. Lee lalu memerintahkan Choyong bersama bawahannya untuk mundur dan menyuruh mereka untuk mengikutinya ke pacuan kuda. Choyong yang melihat situasi itu lalu memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV ketika Lee datang membawa Chong-e. Sesampainya di kandang kuda, Chong-e semakin dibuat tercengang dan keheranan ketika dokter hewan memanggil kuda Lee dengan sebutan Nona. Di momen itu, kini Lee sedikit menggoda Chong-e dengan mengatakan jika apa yang telah diucapkannya dulu adalah kebenaran, membuat Chong-e sedikit terprovokasi dan sedikit berkata kasar, yang mana hal itu langsung membuat Choyong berkata untuk lebih sopan lagi berbicara kepada Lee yang merupakan seorang raja. Chong-e kemudian menanyakan apakah pistol milik Choyong adalah asli. Lee yang masih melihat sedikit keraguan dalam diri Chong-e kemudian memerintahkan Choyong untuk menyerahkan pistolnya kepada Chong-e. Dan tanpa diduga, Chong-e malah menodongkan pistol itu kepada Lee yang seketika Choyong langsung pasang badan untuk melindungi rajanya. Tetapi Lee sendiri malah tertawa dengan kejadian itu sambil berkata jika semua hal yang berada di sini adalah nyata, termasuk pistol yang digenggam oleh Chong-e. Mendengar itu, Chong-e pun langsung lemas dan tak lama Lee pun membawa Chong-e ke istananya. Setibanya di istana, Lee langsung dikejutkan dengan si nenek yang sudah menunggu dan si nenek pun kemudian meminta Chong-e untuk meletakkan semua barang yang ia bawa. Hingga si nenek pun melihat kartu identitas milik Chong-e seolah si nenek sudah mengetahui jika Chong-e ini adalah orang yang selama ini Lee cari. Saat di sana, Chong-e masih tak percaya jika sekarang ia berada di sebuah istana kerajaan yang mewah dan megah. Hingga tak lama, datanglah Nari untuk membawakan segelas teh kepada Chong-e. Tapi lagi-lagi, Chong-e merasa jika itu adalah Nari di dunianya yang merupakan seorang tukang kopi di dekat rumahnya. Nah, karena handphonenya tak ada sinyal, Chong-e pun meminta Nari untuk meminjamkan handphonenya karena ada sesuatu yang ingin ia cari di internet. Nari pun lalu bertanya apakah itu. Dengan polosnya, Chong-e menjawab jika dirinya ingin mencari nama Lee yang membuat Nari terkejut karena hal itu merupakan tindakan tak sopan karena menyebut nama raja secara langsung. Di sisi lain, Choyong yang masih merasa Chong-e mengancam keselamatan Lee ia pun kembali mendatangi Chong-e untuk memeriksa sidik jari Chong-e sambil mengatakan apa yang telah Chong-e perbuat kepada Lee. Merasa dirinya tak bersalah, Chong-e mengatakan jika dirinya tak melakukan apapun kepada Lee. Hingga tak lama, Lee pun datang sambil membawa makanan serta minuman favorit Chong-e yaitu alkohol. Di sana, Chong-e kemudian meminjam ponsel milik Lee namun tak lama si nenek kembali datang untuk membawa ke kamarnya sebab si nenek khawatir akan terjadi sesuatu yang bisa membuat gaduh seisi istana. Saat di kamar, si nenek mengingatkan untuk tidak memberitahukan apapun yang terjadi di istana, serta tak memberitahukan tentang dirinya kepada siapapun, dan menyuruh Chong-e untuk tak berbicara kepada siapapun kecuali hanya pada si nenek dan kepada Lee. Tak lama, si nenek pun pergi membuat Chong-e merasa kesepian. Namun ternyata dari arah jendela datanglah Lee yang sontak membuat Chong-e terkejut sekaligus bahagia dengan kedatangannya. Keesokan harinya, Lee meminta Chong-e menemaninya dalam rangkaian kegiatan kenegaraan dengan menyamar menjadi seorang bodyguard. Akan tetapi, ternyata si nenek sudah berada di sana yang seketika membuat Lee sedikit kaget karena si nenek selalu mengetahui rencananya. Singkat cerita, terlihat Chong-e yang menyamar menjadi seorang bodyguard untuk menemani kegiatan Lee. Hingga di sana, Chong-e dibuat takjub dan terkesima dengan wibawa serta kecerdasan dari Lee. Setelah itu, Choyong kemudian menyuruh Chong-e untuk berkeliling sekaligus melihat-lihat keadaan kota di kerajaan Korea. Sementara Lee yang berada di pesawat, kemudian memeriksa HP-nya untuk melihat histori pencarian yang telah dicari melalui HP-nya. Ia pun langsung tertawa ketika Chong-e mencari mantannya, dan Lee pun merasa heran ketika Chong-e mencari silsilah keluarganya. Di sisi lain, kini Chong-e menikmati waktu senggangnya dengan berkeliling kerajaan Korea, dari mulai museum hingga datang ke kantor polisi untuk memastikan apakah para anggota polisi di sana mengenalinya. Ia juga datang ke rumahnya di dunia ini dengan tujuan yaitu ingin mencari tahu apakah di dunia ini ibunya masih hidup. Namun sayangnya, tak ada satupun warga di sana yang mengenali ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Chong-e. Saat akan pulang ke istana, Chong-e mendapatkan masalah karena ia kehabisan uang.
membuatnya mencoba menghubungi pihak kerajaan, namun tentu saja panggilan dari Chong-e selalu diabaikan. Untung saja kejadian itu terdengar oleh Lee Kwon yang langsung menyuruh pilot pribadinya berputar arah dan kembali menjemput Chong-e. Chong-e sendiri ternyata dari tadi selalu diawasi oleh Jo Young, hingga tak lama berselang dengan pengawalan super ketat datanglah Lee Kwon ke sana. Akan tetapi ternyata tindakan Lee Kwon itu diketahui oleh Perdana Menteri Go yang langsung menyusulnya ke sana. Melihat kedatangan Perdana Menteri Go membuat ekspresi Lee Kwon pun berubah. Chong-e juga berpura-pura jika dirinya adalah seorang turis asing teman lama Lee Kwon. Tetapi Perdana Menteri yang memiliki perasaan kepada Lee Kwon mulai curiga ada sesuatu yang terjadi antara Lee Kwon dan juga Chong-e. Sampainya di istana, Lee Kwon kemudian membawa Chong-e ke dapur karena ia akan membuatkan sebuah masakan untuk Chong-e, yang tentu saja melihat itu membuat Chong-e semakin kagum pada Lee Kwon. Di sana, Chong-e menanyakan kartu identitas yang disimpan oleh Lee Kwon karena tujuannya datang ke dunia ini ingin melihat kartu identitas itu secara langsung dan akan pergi setelah melihatnya. Sementara Perdana Menteri Go yang masih penasaran dengan keberadaan Chong-e memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan semua agenda acara sebab dirinya akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Jo Young mendapatkan informasi jika Chong-e adalah seorang penipu yang menjadi incaran pihak kepolisian bernama Luna. Yang mana hal itu membuat Jo Young semakin menaruh rasa curiga kepada Chong-e dan terlihat menyerahkan gelas yang terdapat sidik jari dari Chong-e. Sementara itu, akhirnya Lee Kwon memperlihatkan kartu identitas Chong-e yang dia simpan selama ini. Ketika melihatnya, kartu identitas itu sama persis dengan kartu identitas yang baru saja Chong-e buat. Membuat Chong-e bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Apalagi di dunia Lee Kwon, kartu identitas itu sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Lee Kwon pun mengatakan jika ketika insiden buruk itu terjadi di masa lalu, tiba-tiba seseorang datang menyelamatkannya dan menjatuhkan kartu identitas itu. Walaupun lama-kelamaan ingatannya tentang hal itu mulai hilang. Tetapi ia yakin jika orang yang dimaksud akan datang dan Chong-e adalah jawaban yang ia cari selama ini. Untuk itu, Lee Kwon memohon agar Chong-e tetap berada di sampingnya. Tak lama kemudian, Jo Young datang lalu melaporkan jika Perdana Menteri Go mengerahkan Dewan Keamanan Nasional karena negara Jepang melanggar aturan dengan memasuki perbatasan tanpa izin. Hal itu membuat Lee Kwon tak bisa menemani Chong-e karena dirinya harus menangani masalah itu, dan karena situasi semakin genting dengan terpaksa Lee Kwon harus berpisah dengan Chong-e, lalu merelakan Chong-e untuk kembali ke dunianya karena dirinya harus berangkat ke medan tempur. Kini terlihat Chong-e sudah ada di dunianya sementara Lee Kwon berada di medan tempur. Walaupun begitu, mereka sudah berjanji akan kembali bertemu setelah urusan Lee Kwon selesai. Chong-e pun kembali mengisi waktunya dengan bekerja kembali sebagai polisi dengan menjalankan tugasnya menangkap para penjahat, sedangkan Lee Kwon masih berusaha mengusir pasukan Jepang yang tak mau mundur dari wilayah kerajaan Korea. Singkatnya, Lee Kwon pun bisa mengatasi hal itu dengan pengalamannya yang sudah sangat terlatih. Di sisi lain, Chong-e berusaha mencari informasi di dunianya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Lee Kwon. Hingga alangkah terkejutnya ia ketika Chong-e mendengar sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Di sisi lain, Lee Kwon didatangi oleh pamannya yang memberikan informasi mengenai Lirim. Jika setelah jasadnya kembali diotopsi, terdapat sebuah keanehan yang pamannya temukan. Karena menurut pamannya, Lirim tewas bukan tenggelam di laut. Karena sebelum hal itu terjadi, lehernya terlebih dahulu patah. Dan yang lebih anehnya lagi, terdapat riwayat penyakit polio yang jelas-jelas Lirim tidak mempunyai riwayat penyakit seperti itu. Tetapi anehnya, sidik jari dan golongan darahnya 100% cocok dengan Lirim. Sang paman pun meminta Lee Kwon untuk menyelidiki keanehan itu, dan jika berkenan, pamannya meminta Lee Kwon menemukan kebenaran tentang jasad itu. Dengan rasa penasaran itu, Lee Kwon pun kini semakin yakin jika Lirim pergi ke dunia tempat Chong-e berada.
Di sisi lain, terlihat Jong E yang baru saja pulang, wajahnya tersenyum bahagia ketika melihat sang pujaan hati Lee Kwon sudah berada di depannya. Jong E yang sudah sekian lama tak bertemu, dirinya pun langsung memeluk erat Lee Kwon. 잘 있었어. Cerita kemudian mundur sebelum Lee Kwon datang ke dunia Jong E, di mana rahasia besar perlahan mulai terungkap ketika si nenek bertemu dengan paman tertua Lee Kwon. Di sana si paman mengatakan kepada si nenek jika kemungkinan besar si pengkhianat Lee Rim masih hidup dan tinggal di suatu tempat, membuat si nenek terkejut dan langsung mengkhawatirkan keselamatan Lee Kwon. Sementara Lee Kwon sendiri menyimpulkan sesuatu jika sebenarnya Lee Rim melakukan pengkhianatan dengan membunuh ayahnya bukanlah untuk merebut tata kerajaan, melainkan hanya untuk menguasai suling bambu ajaib, dan jika hal itu benar, maka cepat atau lambat Lee Rim akan datang kepadanya karena sebagian potongan bambu itu dimiliki olehnya. Maka jika hal itu terjadi, bukan keselamatannya yang akan terancam, melainkan keselamatan Jong E lah yang paling terancam. Bersamaan dengan perkataan itu, ternyata Lee Rim memang benar sudah mengincar Jong E. Lee Kwon yang merasa jika keselamatan Jong E mulai terancam sebenarnya ingin segera menyusul Jong E ke dunianya. Tetapi di sisi lain, Lee Kwon yang seorang raja tak bisa begitu saja pergi meninggalkan istana. Ia pun kemudian meminta kepada sekretarisnya untuk memajukan semua jadwal penting yang harus ia selesaikan, serta menyuruh Perdana Menteri untuk mewakilinya menerima penghargaan. Sementara Jong E di dunianya kali ini bersama Shin Jae menyelidiki kasus pembunuhan baru yang mana orang yang dicurigai sebagai tersangka adalah salah satu bawahan dari Lee Rim. Kembali ke dunia Lee Kwon, kini si nenek tampak begitu cemas setelah mendengar bahwa Lee Rim masih hidup. Karena ketika kedatangan Jong E ke istana, ia menyadari jika salah satu pegawai istana masuk ke kamarnya untuk mencari kartu identitas Jong E yang membuat si nenek berusaha menemukan orang tersebut. Karena kemungkinan orang itu adalah mata-mata dari Lee Rim. Dan ternyata Lee Rim memang benar sudah bergerak, bahkan tak hanya Lee Kwon dan juga Jong E yang menjadi incarannya. Terlihat bawahan paling setianya sudah mengikuti Shin Jae. Sementara Lee Kwon yang merasa urusan penting kenegaranya selesai langsung berniat pergi ke dunia Jong E. Saat di kandang kuda, terlihat seorang pegawai melihat Lee Kwon dengan tatapan mencurigakan. Tetapi Lee Kwon tak menyadari hal itu dan ia pun langsung pergi. Namun di tengah perjalanan, Cho Yung sudah menunggunya untuk menahan Lee Kwon. Karena Cho Yung khawatir jika Lee Kwon akan menemui Jong E, yang menurut Cho Yung, Jong E adalah seorang penipu bernama Luna. Mendengar itu, Lee Kwon akhirnya mengerti jika Jong E pun ternyata memiliki orang yang berwajah sama di dunianya. Untuk membuktikan jika Jong E bukanlah Luna, Lee Kwon pun mengajak Cho Yung untuk pergi ke dunia lain agar membuktikan sendiri jika terdapat dunia lain yang di sana ada Jong E. Awalnya, Cho Yung merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan Lee Kwon. Tetapi ketika ia melihat langsung gerbang yang menghubungkan dua dunia itu, seketika Cho Yung pun langsung terkaget. Di tempat berbeda, Lee Rim kedatangan dua orang yang cukup berpengaruh di pemerintahan Korea. Bahkan salah satu dari mereka langsung bersujud ketika bertemu dengannya. Hingga tak lama, waktu pun kembali berhenti yang membuat Lee Rim menyadari jika Lee Kwon kembali datang ke Republik Korea dan meninggalkan istana. Saat waktu kembali berjalan kembali, salah satu orang yang datang tadi langsung terkejut ketika melihat ada orang yang mirip dengannya. Dan tak lama, bawahan Lee Rim langsung melenyapkannya. Ternyata Lee Rim selalu melakukan hal itu, yaitu mencari kehidupan orang penting dengan menggantikannya dengan orang yang mau menjadi anak buahnya. Shin kemudian kembali ke Lee Kwon yang bertemu dengan Jong E, di mana kali ini tanpa malu-malu Jong E langsung memeluk Lee Kwon. Hingga ketika masuk ke dalam rumah, Jong E yang melihat Cho Yung malah menganggap Cho Yung adalah ensop. Tetapi ketika melihat penampilan dan sikapnya yang berbeda, Jong E pun menyadari jika itu adalah Cho Yung. Cho Yung sendiri terlihat sangat syok dan masih tak percaya ada dunia lain selain dunianya. Bahkan kepribadian Cho Yung yang selalu tenang kini terlihat gelisah. Tak berselang lama, tanpa diduga ensop datang dan langsung syok saat melihat Cho Yung, membuatnya langsung pingsan. 그리고 이 조항 경찰서를 지키.
Walaupun memiliki wajah yang sangat mirip, akan tetapi mereka memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Setelah menerangkan apa yang terjadi kepada Unsop, Jong-e pun meminta agar mereka tak keluar bersamaan ketika dirinya bersama Lee-gon tak ada. Lalu setelah pergi bersama, Jong-e mengatakan jika dirinya sedang menyelidiki kasus aneh yang ia temukan, yaitu berupa berita yang berasal dari dunia Lee-gon. Mendengar itu, Lee-gon merasa tak percaya karena hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika mendengar berita itu secara langsung, Lee-gon pun mengerti jika dunia tempat tinggal Jong-e dan dunianya kini sudah tercampur. Merasa hal itu akan membahayakan, Lee-gon pun mengatakan agar menjauhi hal tersebut kepada Jong-e. Tapi Jong-e tetap bersikeras dan dengan terpaksa Lee-gon pun memberitahukan tentang Lirim yang kemungkinan dialah orang yang telah melakukan semua itu. Untuk itu, Lee-gon meminta agar Jong-e menyelidiki orang yang berwajah sama dengan Lirim di Republik Korea, karena kemungkinan besar Lirim sekarang memakai identitas orang tersebut. Lalu kita akan diperlihatkan dengan Lirim yang sedang membaca koran lalu mengatakan kepada bawahannya jika dirinya akan pergi ke kerajaan Korea karena ia mengetahui jika Lee-gon sedang tak ada di sana. Keesokan harinya, Choyong yang masih merasa was-was meminta kepada Lee-gon untuk segera kembali, tetapi Lee-gon mengatakan jika dirinya memang akan kembali sebentar lagi. Namun, Lee-gon menyuruh Choyong agar tetap tinggal di sana. Lee-gon pun menerangkan jika tujuannya membawa Choyong adalah untuk mencari tahu tentang Lirim yang kemungkinan masih hidup dan tinggal di dunia ini. Akan tetapi, waktu tiba-tiba berhenti yang mana Lee-gon langsung mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Lee-gon pun menyuruh Choyong untuk melindungi Jong-e dan jika ada kesempatan, Choyong harus bisa membunuh Lirim. Lee-gon juga terus mengingatkan Choyong untuk selalu berwaspada karena tujuan Lirim adalah mengambil potongan seruling ajaib yang dimilikinya. Karena dengan itu, Lirim bisa menguasai dua dunia. Sementara di kerajaan Korea, Perdana Menteri Ko mendapatkan informasi yang mengatakan jika orang yang dulu pernah ia temui ketika bersama Lee-gon ternyata adalah seorang penipu yang selalu bolak-balik masuk penjara bernama Luna. Hal itu membuat Perdana Menteri Ko yang menaruh rasa curiga semakin dibuat penasaran mendengar informasi itu dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Lee-gon kenal dengan seorang penipu seperti Luna. Saat akan berangkat menemui Luna, Perdana Menteri Ko mendapatkan paket yang isinya adalah koran yang sempat dibaca oleh Lirim. Yang itu menandakan jika Lirim kali ini sudah berada di sana. Sementara itu, Lirim terlihat memegangi kartu identitas milik Jong-e yang hilang di istana. Bahkan dengan itu, Lirim semakin penasaran dengan Jong-e hingga bawahannya datang lalu memberitahukan jika di kerajaan Korea ada orang yang berwajah sama dengan Jong-e bernama Luna. Mendengar hal itu, Lirim pun langsung memberitakan bawahannya untuk segera menemukan Luna secepatnya. Sementara dengan rasa penasarannya, Perdana Menteri Ko mendatangi Luna yang ia kira adalah orang yang pernah ia temui bersama Lee-gon. Tetapi ketika melihat kepribadian Luna yang berantakan serta sangat kasar, Perdana Menteri Ko pun meyakini jika Luna adalah orang yang berbeda. Di sisi lain, saat Lee-gon ingin menunjukkan restoran favoritnya kepada Choyong, tiba-tiba ia didatangi kawanan preman yang akan menuntut balas kepadanya. Di sini, Lee-gon malah khawatir terhadap para preman itu karena kali ini dirinya bersama Choyong yang sangat hebat dalam berkelahi. Akan tetapi, ternyata orang yang bersamanya bukanlah Choyong melainkan Unsop yang seketika ia pun langsung kabur, membuat Lee-gon mau tak mau harus melawan komplotan preman itu sendirian. Hingga tak lama, Choyong pun datang dan langsung membuat semua komplotan preman itu kewalahan. Tak berselang lama, datanglah atasan Unsop di kepolisian yang merasa terkejut dengan Unsop yang dikenalnya penakut tetapi bisa meladeni komplotan preman itu. Hingga ketika Choyong menyadari ada atasan Unsop di sana, ia pun langsung berakting menjadi Unsop. Keesokan harinya, Lee-gon pun kembali datang ke restoran favoritnya. Kali ini ia benar-benar ditemani oleh Choyong hingga saat Lee-gon melihat menu makanan di sana, pemilik restoran itu langsung terkejut ketika melihat Lee-gon bersama Choyong di sana. Melihat sikap aneh dari pemilik restoran, Lee-gon pun langsung mengajak Choyong keluar dan mengatakan jika pemilik restoran tersebut berasal dari dunianya. Untuk itu, Lee-gon menyuruh Choyong untuk menangkapnya hidup-hidup.
Saat malam tiba, dengan sangat mudah, Choyung pun berhasil menangkap pemilik restoran itu dan ternyata dia merupakan bawahan Lirim yang dulu melakukan pengkhianatan. Tapi karena kesetiaannya kepada Lirim, orang tersebut tak mau membocorkan informasi apapun dan Lee-gon hanya mendapatkan ponselnya yang di dalamnya tak ada satupun nomor yang bisa dihubungi. Sementara Jong-e berhasil menangkap orang yang merupakan tersangka pembunuhan yang ia cari. Tak berselang lama, setelah Jong-e memasukkan tersangka pembunuhan itu ke penjara, bawahan kepercayaan Lirim dengan sangat mudah bisa masuk ke penjara dengan tujuan untuk menemukan ponsel si tersangka itu. Karena menurutnya, jika itu sampai jatuh ke orang lain maka Lirim akan mendapatkan bahaya. Tapi, walaupun ketakutan, si wanita tersangka itu tak memberitahukan di mana ponselnya, karena jika itu dilakukan maka bawahan Lirim akan langsung membunuhnya. Dan ponsel itu ternyata sedang dicari juga oleh Jong-e karena menurutnya ponsel itu adalah bukti kunci yang bisa memecahkan kasus pembunuhan itu. Sementara itu, terlihat Lee-gon yang mendatangi Nari untuk memberikan emas sebagai pembayaran karena menyewa gedung miliknya. Dan tak lama datanglah Jong-e ke sana untuk memberikan informasi mengenai identitas Lirim di dunia ini. Setelah mencari informasi itu, Jong-e merasa sedih karena orang yang berwajah sama dengan Lee-gon di dunia ini telah meninggal dibunuh oleh Lirim. Sementara keanehan ditunjukkan oleh Shin-jae saat ia teringat dengan masa lalunya yang menyaksikan penempatan Lee-gon menjadi raja. Hingga saat di kantor polisi, ia tak sengaja melihat ponsel milik Ensop yang di sana ada foto Lee-gon bersama Choyung. Hal itu membuatnya langsung bertanya di manakah Lee-gon saat ini. Melihat ekspresi Shin-jae membuat Ensop ketakutan dan langsung mengatakan keberadaan Lee-gon. Tanpa berlama-lama, Shin-jae pun sudah berada di kamar Lee-gon dan terlihat sedang mencari sesuatu. Namun hal tersebut diketahui oleh Choyung hingga terjadilah perkelahian di sana. Dan alangkah terkejutnya Shin-jae ketika tirai terbuka, ia melihat jika orang yang menyerangnya memiliki wajah yang sama dengan Ensop. Tak berselang lama, datanglah Lee-gon yang langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Choyung pun mengatakan jika Shin-jae ketahuan sedang mencari sesuatu di kamar Lee-gon, membuat Lee-gon bertanya kenapa Shin-jae melakukan itu. Dengan penuh emosi, Shin-jae pun bertanya siapa sebenarnya Lee-gon. Lee-gon pun menjawab jika dirinya sudah mengatakan dari dulu bahwa dirinya adalah seorang raja yang berasal dari dunia yang berbeda. Akan tetapi, tetap saja Shin-jae tak percaya hingga di momen itu Shin-jae sedikit teringat dengan nama Lee-gon yang seketika Choyung langsung meledakkan pistolnya sebab menyebut nama Lee-gon secara langsung adalah tindakan melanggar hukum di dunianya. Sementara Lee-gon yang mendengar namanya disebut balik bertanya kepada Shin-jae apakah nama tersebut Shin-jae mengetahuinya dari Jong-e, sebab hanya Jong-e lah di dunia ini yang mengetahui nama asli dirinya. Tetapi dari ekspresi Shin-jae, Lee-gon pun menyadari jika Shin-jae mengetahui hal itu bukan dari Jong-e, membuat Lee-gon sadar jika Shin-jae ini berasal dari dunianya. Oleh karena itu, Lee-gon pun meminta Shin-jae untuk menceritakan semua yang Shin-jae ingat. Tetapi Shin-jae langsung pergi karena merasa jika hal tersebut adalah sesuatu yang pahit. Karena kenyataannya, dirinya bukanlah orang yang berasal dari dunia ini, yang itu artinya dirinya telah dibuang oleh kedua orang tuanya. Dengan semua perasaan itu, Shin-jae kemudian mendatangi Jong-e untuk menanyakan semua yang telah Jong-e ketahui dan berharap jika Jong-e tak mempercayai hal itu. Tetapi, Jong-e mengatakan jika dirinya percaya dengan semua yang dikatakan oleh Lee-gon, membuat Shin-jae semakin frustasi lalu pergi begitu saja. Pada akhirnya, Shin-jae pun teringat dengan ingatan masa lalunya saat ia didatangi oleh Lirim, serta mengingat ibu kandungnya yang begitu mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, semua rekan polisi Jong-e merayakan kelulusan Ensop yang telah menyelesaikan wajib militernya. Tetapi di sana, Jong-e merasa khawatir karena Shin-jae tak ada. Jong-e pun berusaha menghubungi Shin-jae akan tetapi waktu tiba-tiba kembali terhenti, membuat Lee-gon menyadari jika Lirim telah kembali ke Republik Korea, di mana Lirim langsung mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa ada seorang polisi yang menyelidiki identitas dirinya di panti jompo. Walaupun hal tersebut sudah dibereskan. Serta si pemilik restoran menghilang secara tiba-tiba, membuat Lirim yang mendengar itu langsung menyuruh bawahannya untuk segera membereskan masalah yang ada. Ketika malam, Lee-gon yang mengetahui jika Lirim sudah kembali ke Republik Korea terlihat menunggu panggilan masuk dari ponsel milik bawahan Lirim. Dan tak lama, benar saja ponsel milik bawahan Lirim pun berdering. Lee-gon pun langsung menjawab panggilan itu, lalu mengatakan jika dirinya sudah mengetahui semua yang Lirim lakukan selama ini.
Untuk itu, Lee memperingatkan Lirim agar bersiap karena kali ini kemanapun dia pergi, pasti ia akan menemukan Lirim dan membalas semua yang telah Lirim lakukan. Sementara di kerajaan Korea, terlihat Perdana Menteri Ko mengunjungi seseorang di mana ia meminta orang tersebut untuk mencari sesuatu tentang orang-orang yang terlibat dalam pengkhianatan kepada keluarga kerajaan. Tujuan Perdana Menteri Ko ikut campur dalam kasus ini agar ia bisa dilihat oleh Lee dan tujuannya menjadi permaisuri bisa terwujud. Kembali ke Republik Korea, terlihat Jong yang bersama Lee merasa bersedih karena mengetahui jika Lee akan pulang ke dunianya. Untuk menenangkan kekasihnya itu, Lee pun berjanji akan segera kembali secepatnya. Lalu, Jong memberikan sebuah dokumen kepada Lee yang mungkin saja berguna, dan ketika melihat dokumen itu, Lee pun teringat dengan salah satu pegawai pengurus kuda istana yang sempat ia temui sebelum pergi ke dunia ini. Lee kemudian mengatakan sesuatu yang penting kepada Jong bahwa Lirim sudah kembali ke Republik Korea. Untuk itu, dirinya telah menyuruh Choyung untuk tetap tinggal di sana dan akan membawa Ensop ke dunianya, karena dengan itu dirinya akan merasa tenang. Mendengar itu, Jong hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Lee lalu memeluk Lee sebagai salam perpisahannya. Sementara kekonyolan malah terjadi ketika Ensop tak mau memotong rambutnya agar mirip dengan Choyung, membuat Choyung dengan terpaksa sedikit mengancam Ensop supaya rencana Lee membawa Ensop ke dunianya berjalan dengan mulus. Singkat cerita, si nenek yang sudah mengetahui jika Lee akan datang malam itu menyuruh pegawai istana untuk mengawalnya. Lee sendiri datang ke dunianya dengan Ensop serta membawa anak buah Lirim yang berhasil ia tangkap, lalu menyuruh pegawai istana untuk memenjarakan anak buah Lirim. Lee kemudian pergi menemui si nenek, tetapi si nenek malah bersikap cuek yang membuat Lee pun mengerti dengan sikapnya itu. Dengan sedikit godaan, akhirnya si nenek pun langsung tersenyum sambil mengatakan jika dirinya mengetahui semua yang dilakukan, yaitu untuk menemukan takdir yang selama ini dicari oleh Lee. Setelah itu, Lee langsung pergi ke kandang kuda bersama para pengawal istana untuk menangkap orang yang diduga adalah bawahan dari Lirim. Hingga setelah itu, Perdana Menteri Ko datang untuk melaporkan laporan kenegaraan yang mana di sana Perdana Menteri Ko sedikit merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Choyung. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh Lee. Akan tetapi, kekonyolan kembali ditunjukkan Ensop ketika makan, sebab tanpa sepengetahuan Lee Ensop membawa kimchi kemasan dari dunianya, yang mana hal itu bisa membuat Perdana Menteri Ko semakin curiga kepada mereka. Hal itu pun terjadi di Republik Korea ketika Nari merasa heran dengan sikap berbeda yang ditunjukkan Ensop. Dengan berbagai alasan, Jong pun terus meyakinkan Nari jika itu adalah Ensop. Kembali ke Lee yang terlihat frustasi sebab ia lupa menanyakan password laptop milik Choyung, karena sekarang Lee sangat membutuhkan rekaman video yang ada di dalam laptop itu. Namun tak berselang lama, Ensop dengan sangat mudah berhasil mengetahui semua password laptop milik Choyung, membuat Lee sedikit keheranan dengan kepintaran dari Ensop. Tujuan Lee membuka laptop Choyung karena di sana ada rekaman ketika Jong berada di sana, dan hal itu sedikit menghilangkan rasa rindu yang terus ia rasakan. Tapi di rekaman itu Lee melihat sesuatu yang aneh ketika Jong melewati seorang anak yang sedang bermain yoyo, karena tahun yang tertera di sana adalah tahun 2022. Lee pun berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi, terlebih lagi ia tak pernah melihat Jong memakai pakaian itu. Kemudian berpindah kepada Lirim yang mendapatkan laporan dari bawahannya jika polisi yang terus mencari identitasnya adalah Jong bersama Shin Jae, membuatnya murka dan langsung menyuruh bawahannya untuk segera melenyapkan anak buahnya yang sudah tertangkap. Sementara Lee menyuruh pegawai istana untuk mencari informasi tentang sebuah toko yang terekam dalam video tadi. Tapi ia kembali menemukan jalan buntu karena dari pencarian pengawal di dunia ini tak ada satupun toko buku yang dimaksud oleh Lee. Lalu Lee melihat sesuatu yang menurutnya mustahil ketika melihat Lirim masih dengan wajah yang dulu dan tak menua sedikit pun. Tanpa banyak bicara, Lee pun kemudian pergi ke Republik Korea di mana ternyata Jong sudah menunggu Lee di hutan bambu. Akan tetapi, Lee harus kembali secepatnya karena dirinya harus berada di dunianya ketika perayaan tahun baru dan ia harus membuktikan sesuatu tentang teorinya.
Singkat cerita, sesudah melakukan pidato kenegaraan, Lee Kon kemudian bersama dengan Ensop datang ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Luna serta bawahan Lirim yang berhasil ia tangkap. Di mana di sana polisi berkata jika Luna memiliki penyakit yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Walaupun dia adalah seorang penipu, tetapi polisi tak bisa memenjarakannya. Lalu polisi itu pun memberikan informasi mengenai bawahan Lirim yang berhasil Lee Kon tangkap. Jika orang itu sudah dinyatakan bunuh diri saat buron, membuat Lee Kon menyadari jika selama ini Lirim bersama bawahannya mencuri kehidupan orang yang berwajah sama dengan mereka. Dan ketika malam, Lee Kon yang sedang merenung karena tak bisa melewatkan tahun barunya bersama Jong-e, tiba-tiba waktu kembali berhenti, membuatnya langsung mengerti jika Lirim datang ke dunianya. Ia pun kemudian bergegas ke hutan bambu yang merupakan gerbang penghubung dua dunia. Tetapi pengawal istana yang berjaga di sana mengatakan jika tak ada seorang pun yang datang, membuat Lee Kon kembali berpikir dan menyadari jika kemungkinan Lirim memiliki gerbang yang berbeda dengannya. Ia pun kemudian menyuruh semua pengawalnya untuk mengikutinya hingga saat sampai di tengah kota, Lee Kon pun akhirnya bertemu dengan Lirim secara langsung. Di momen itu, Lee Kon memerintahkan pengawal istana untuk menangkap Lirim. Akan tetapi ternyata Lirim bukanlah orang yang bodoh, karena tanpa diduga tiba-tiba anak buah Lirim yang berjumlah banyak pun berdatangan serta menjadikan warga sebagai tawanan, yang membuat Lee Kon tak bisa berbuat banyak karena ia lebih mengkhawatirkan keselamatan warganya. Hingga tak lama berselang, salah satu anak buah Lirim pun menembak ke arah Lee Kon. Untung saja Ensop mengorbankan badannya demi melindungi Lee Kon. Hal itu membuat Lirim beserta pasukannya bisa pergi dari sana tanpa perlawanan. Lalu ia pun memerintahkan pengawal istana untuk memprioritaskan dan segera membawa warga yang terluka ke rumah sakit. Tak berselang lama, kejadian itu seketika langsung tersebar ke seluruh penjuru kerajaan Korea. Dan terlihat, Perdana Menteri Ko penasaran dengan apa yang terjadi. Karena sebelumnya, ia sudah diberitahu oleh ibunya jika pengkhianat Lirim masih hidup dengan penampilan yang tak menua. Scene kemudian beralih kepada Lee Kon yang sedang menemani Ensop di rumah sakit. Di sana, ia sedikit merasa lega sebab Ensop tak mengalami luka parah karena ternyata Ensop memakai rompi anti peluru. Di sisi lain, Lirim lalu memerintahkan bawahan kepercayaannya agar bersiap karena tak lama lagi akan terjadi pertumpahan darah dengan keponakannya. Sementara di Republik Korea, Joyoung terlihat memata-matai Ibu Shinjae, di mana Joyoung menyadari jika di istana kerajaan Korea ada orang yang sama dengan Ibu Shinjae. Sementara Lee Kon yang baru sampai ke istana langsung didatangi oleh si nenek karena si nenek begitu khawatir dengan apa yang terjadi. Lee Kon pun menerangkan jika dirinya bertemu dengan Lirim yang tak menua sedikit pun dan meminta kepada si nenek untuk mendoakannya agar dapat secepatnya mengalahkan Lirim. Tak lama, Perdana Menteri Ko menelepon karena dirinya sangat ingin tahu dengan apa yang terjadi. Lee Kon menjelaskan agar Perdana Menteri Ko tak terlalu jauh mencampuri urusan kerajaan dan lebih baik fokus melindungi keselamatan rakyat. Hal itu membuat Perdana Menteri Ko pun langsung menyuruh asistennya untuk memberikan keterangan pers agar masyarakat tidak menjadi bingung dengan insiden tadi. Lee Kon lalu menemui paman tertuanya untuk memberitahukan apa yang terjadi dan menyuruh sang paman agar tinggal di istana. Sementara di Republik Korea, Shinjae mengajak Jong-e ke sebuah tempat pemakaman di mana di sana Shinjae menceritakan tentang kemungkinan dirinya yang sebenarnya berasal dari kerajaan Korea. Mendengar itu, Jong-e awalnya merasa Shinjae sedang bergurau. Tetapi ketika Shinjae menjelaskan masa lalunya yang mulai ia ingat, membuat Jong-e pun menangis. Di kerajaan Korea terlihat Perdana Menteri Ko yang masih ingin tahu dengan insiden yang melibatkan Lee Kon kembali mendatangi temannya untuk melakukan sebuah pekerjaan, di mana Perdana Menteri Ko menyuruh temannya itu untuk meretas sistem keamanan istana serta mengambil rekaman CCTV saat insiden yang melibatkan Lee Kon dengan Lirim. Di sisi lain, sang paman tertua Lee Kon yang akan berangkat ke istana tiba-tiba dikejutkan dengan Lirim yang sudah berada di ruangannya. Seolah apa yang dikatakan oleh Lee Kon benar.
sang paman pun berteriak kepada pengawalnya untuk segera datang. Akan tetapi, ternyata semua pengawalnya telah meninggal di tangan Lirim. Tanpa belas kasihan, Lirim pun langsung mencekik sang paman hingga ia tewas. Tak lama, Likon pun mendengar kabar kematian pamannya yang seketika membuatnya menyesal karena tak bisa melindungi sang paman. Scene kemudian berpindah kepada Chong-e yang mengkhawatirkan keadaan Likon, hingga Chong-e pun melihat sang pujana hati berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari menghampiri Likon, akan tetapi ternyata Likon yang berada di hadapannya sekarang hanyalah sebuah lamunannya yang membuat Chong-e seketika menangis. Kembali ke kerajaan Korea, terlihat kini Lirim sudah berhasil menangkap Luna, perempuan yang mirip dengan Chong-e. Awalnya, Luna menanyakan tujuan Lirim menculiknya, karena dirinya hanyalah seorang penipu yang tak memiliki uang dan keluarga. Lirim lalu menjatuhkan kartu identitas Chong-e dan mengatakan akan memberikan kehidupan baru yang lebih layak kepada Luna, serta akan menyembuhkan penyakit Luna jika Luna mau menuruti apa yang Lirim perintahkan. Dengan semua tawaran menggiurkan dari Lirim, Luna pun terlihat menerima tawaran tersebut. Karena setelah itu, Luna mendatangi seorang bocah dan memberikan semua yang ia miliki kepada bocah tersebut. Di sisi lain, Likon yang masih merenungi kematian pamannya kemudian mendapatkan laporan jika di tubuh sang paman ditemukan sebuah benda, dan ketika melihat benda itu, ia menyadari jika Lirimlah orang di balik kematian sang paman. Tak berselang lama, waktu pun kemudian berhenti, dan dengan penuh amarah Likon langsung mengatakan kepada pengawal jika dirinya akan pergi meninggalkan istana. Namun tiba-tiba sekretarisnya datang dan memberitahukan jika semua media telah memberitahukan mengenai Likon yang selalu diam-diam meninggalkan istana. Likon lalu menyadari jika perbuatan itu adalah ulah dari Perdana Menteri Ko, dan ia pun menyuruh sekretarisnya untuk menghubungi Perdana Menteri Ko, tetapi Perdana Menteri Ko kali ini tidak bisa dihubungi, membuat Likon yang awalnya akan meninggalkan istana seketika membatalkan rencananya itu. Di Republik Korea, Shinjae yang sudah mengetahui dirinya selalu diikuti kemudian menjebak orang tersebut yang ternyata dia adalah anak buah kepercayaan Lirim. Dengan kemampuannya sebagai seorang polisi, Shinjae pun berhasil mengalahkan anak buah Lirim itu, namun datang sebuah mobil yang langsung membawa anak buah Lirim kabur dari sana. Di sisi lain, Chong-e sendiri tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteri Ko. Merasa penasaran, Chong-e pun mengejar wanita itu untuk menanyakan identitasnya. Tapi wanita tersebut memiliki identitas sebagai warga di Republik Korea. Lalu kita akan diperlihatkan jika Luna sudah berada di Republik Korea. Ia sedang terlihat mengawasi Chong-e bersama sang ayah. Setelah itu, Luna pun merubah penampilannya sama persis seperti Chong-e. Lalu saat Chong-e sedang berlatih taekwondo, tak lama ia langsung tak sadarkan diri setelah meminum sesuatu. Di tempat lain, Nari didatangi oleh perempuan yang berwajah mirip dengan Perdana Menteri Ko. Hingga tak lama, Joyung pun datang dan langsung terkejut melihat hal itu. Di sisi lain, Likon mendapatkan informasi mengenai markas Lirim di kerajaan Korea yang berada di sebuah toko buku. Dengan amarahnya yang sudah tak terbendung lagi, Likon pun memutuskan untuk melenyapkan semua anak buah Lirim yang berada di sana. Akan tetapi, ternyata itu bukanlah para anak buah kepercayaan Lirim, melainkan orang-orang yang berwajah sama dengan mereka. Bersamaan dengan itu, ternyata Chong-e sudah menjadi tawanan Lirim hingga tak lama seorang bocah misterius yang selalu bersama Luna tiba-tiba berada di sana. Lalu, ia memberikan sebuah pisau untuk melepaskan ikatan hingga para anak buah Lirim pun berdatangan. Namun, sebagai seorang polisi, Chong-e pun dengan mudah mampu mengalahkan anak buah Lirim itu. Saat Chong-e melihat ke arah bocah itu kembali, anehnya bocah tersebut sudah tak ada di sana. Bersamaan dengan itu, Lirim mendapatkan laporan jika Chong-e berhasil kabur.
Hal itu membuat Lirim pun murka dan dengan sadisnya ia langsung menghabisi anak buah yang melaporkan hal itu serta menyuruh seluruh anak buahnya untuk kembali menangkap Jong-e. Jong-e sendiri menyadari jika dirinya sekarang berada di kerajaan Korea. Untuk itu, Jong-e berusaha pergi menuju istana, namun sayangnya di tengah jalan, mobil yang ditumpangi Jong-e kehabisan bensin dan disusul dengan kedatangan anak buah Lirim ke sana. Tetapi dengan skill menembaknya, Jong-e pun berhasil menembak ban mobil anak buah Lirim hingga membuat mobil itu pun oleng. Dengan rasa ketakutan serta kelelahan, Jong-e pun mencoba mengupi nomor istana dan berharap Lee-gon mendengar pesannya jika kali ini dirinya sedang berada di kerajaan Korea dan sedang menjadi incaran. Namun tiba-tiba sebuah mobil berusaha menabrak Jong-e yang tentu saja itu dilakukan oleh anak buah Lirim. Tetapi untungnya Jong-e masih bisa menghindar serta melumpuhkan pengemudi tersebut. Tak berselang lama, Lee-gon dan para pasukan kerajaan pun berdatangan untuk menjemput Jong-e. Di sisi lain, Jo-young yang mencurigai jika wanita yang datang ke tempat nari adalah Perdana Menteri Ko langsung mengejarnya dan berhasil menghentikan mobilnya. Akan tetapi, belum sempat bertanya, tiba-tiba saja dari dalam mobil seseorang menembak Jo-young yang seketika membuat Jo-young tersungkur dan membuat wanita itu pun bisa melarikan diri. Beruntung saja, Shin-jae datang ke sana dan menyelamatkannya. Sesampainya di istana, Lee-gon mengarahkan dokter terbaik kerajaan untuk mengecek kondisi Jong-e sambil berharap tak terjadi hal buruk terhadap pujaan hatinya itu. Sambil menunggu, Lee-gon pun merasa bersalah telah melibatkan Jong-e dalam urusannya bersama Lirim. Lalu Jong-e berusaha menceritakan kronologi yang terjadi, tetapi melihat kondisi yang masih lemas, Lee-gon pun mengatakan untuk menceritakan hal itu setelah Jong-e sembuh. Akan tetapi di luar dugaan, aksi heroik Lee-gon menjadi sorotan media massa yang menggoreng kejadian itu dengan mengatakan jika raja mereka melakukan aksi heroik yaitu menyelamatkan calon permaisurinya. Di Republik Korea, Luna yang kini telah memakai identitas Jong-e terus mencari tahu kebiasaan Jong-he karena dirinya yakin jika Jong-e sudah meninggal di tangan Lirim. Sementara Jong-e yang baru siuman, dirinya lalu menanyakan keberadaan Lee-gon kepada sekretarisnya. Hingga Jong-e pun melihat para pelayan istana yang merasa keheranan melihat raja mereka yang sedang memasak dengan seragam lengkapnya. Sesudah makan, Jong-e sedikit menggoda Lee-gon dengan mengatakan apakah Lee-gon tak takut apabila orang yang dilayaninya itu adalah Luna, orang yang berwajah sama dengannya. Tetapi dengan sangat yakin, Lee-gon pun menjawab jika dirinya akan mengetahui mana Jong-e yang asli. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Eun-seop yang melihat Jong-e langsung memeluknya karena sudah tak lama bertemu. Dan dengan sedikit sombongnya, Eun-seop berkata jika dirinya telah menyelamatkan Lee-gon. Setelah itu, Jong-e dan Lee-gon mendatangi tempat dirinya diculik. Di sana Lee-gon mengatakan tujuan Lirim menculik Jong-e yaitu untuk membuat kesepakatan agar Lee-gon menukar potongan suling ajaib dengan Jong-e. Jong-e pun merasa sedih karena dirinya hanya merasa menjadi titik lemah bagi Lee-gon. Tetapi Lee-gon langsung memeluk Jong-e sambil berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk Jong-e. Saat di istana, Lee-gon yang sedang menemani Jong-e tiba-tiba merasakan kesakitan seperti terbakar. Hal itu pun juga dialami oleh semua bawahan Lirim yang berpindah dunia yang membuat Jong-e yang melihatnya pun terkejut dengan tanda terbakar di pundak Lee-gon. Lalu ia menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Lee-gon lalu menjelaskan mungkin saja hal itu karena dirinya yang telah melanggar peraturan karena telah berpindah dunia sesuka hati. Lalu Jong-e pun membuka kancing bajunya dan bertanya apakah dirinya memiliki tanda yang sama seperti Lee-gon. Tetapi melihat tindakan Jong-e itu, Lee-gon pun langsung memalingkan wajahnya karena ia merasa malu. Di tempat berbeda, Shin-jae bertemu dengan Lirim, tetapi karena Shin-jae tak mengenali Lirim, ia pun mengabaikannya. Hingga setelah sampai di rumah, Lirim yang sedang makan bersama seorang wanita, tiba-tiba wanita itu memukulnya dengan pot bunga.
Tapi walaupun begitu, Lirim yang terkenal sadis tak melakukan apapun kepada wanita itu karena ternyata wanita itu adalah perempuan yang berwajah sama dengan Ibu Likon. Perdana Menteri Ko yang sudah lama hilang kini terlihat didatangi oleh kerabatnya dan mengatakan jika tujuannya untuk menjadi calon permaisuri telah gagal karena Likon telah mengumumkan jika dirinya sudah memiliki calon permaisuri. Mendengar itu, seketika Perdana Menteri Ko pun langsung pergi ke istana dan menanyakan hal tersebut kepada Likon, di mana Likon mengatakan jika semua yang dikatakan oleh media adalah kebenaran, bahwa dirinya memang sudah mempunyai calon permaisuri yaitu Jong-e. Mendengar itu, Perdana Menteri Ko pun mengatakan jika dirinya akan menentang keputusan itu sebab menurutnya Jong-e adalah seorang penipu, tetapi Likon mengatakan untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya. Hingga tiba-tiba suara petir pun muncul dan ternyata Perdana Menteri Ko pun memiliki bekas luka bakar yang sama seperti Likon, dan itu bisa menjawab pertanyaan jika wanita yang ditemui Cho Yung dan Jong-e di Republik Korea adalah Perdana Menteri Ko. Bersamaan dengan itu, misteri lain pun terungkap ketika si nenek kepala istana berbicara sesuatu kepada Jong-e, di mana ternyata si nenek merupakan orang yang berasal dari dunia tempat Jong-e tinggal dan dirinya bisa berada di kerajaan Korea karena pada zaman dahulu kakek Likon membawanya ke sana. Hal itu membuat Jong-e yang mendengar pun sedikit terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Ketika Jong-e akan menemui Likon, di sana ia berpapasan dengan Perdana Menteri Ko yang langsung mengatakan jika ia yakin orang yang ditemui dirinya di dunianya adalah Perdana Menteri Ko. Mendengar itu, awalnya Perdana Menteri Ko berusaha mengelak, tetapi pada akhirnya ia pun mengakui jika memang dirinya orang yang Jong-e temui waktu itu. Bersamaan dengan itu, tanda luka bakar kembali muncul di leher Perdana Menteri Ko. Melihat itu, seketika Jong-e langsung berlari menemui Likon dan memberitahukan jika dirinya pernah bertemu Perdana Menteri Ko di dunianya. Mendengar hal itu, Likon pun mengerti jika Perdana Menteri Ko telah memilih untuk memihak kepada Lirim. Di sisi lain, Ensop yang sedang tertidur di rumah sakit didatangi seseorang yang tiba-tiba masuk dan berusaha mencelakainya. Akan tetapi dengan sikapnya, Ensop bisa mengetahui hal itu, bahkan dapat membuat orang yang berusaha mencelakainya ditangkap oleh pengawal Likon. Scene pun kemudian berpindah ke Perdana Menteri Ko yang dimana kita pun akhirnya mengetahui bagaimana dirinya bisa berada di Republik Korea. Ternyata dirinya menemui Lirim yang menawarkan jika Perdana Menteri Ko bisa awet muda seperti dirinya. Keesokan harinya, Likon didatangi oleh si nenek yang memberitahukan jika si nenek berhasil menangkap orang yang mencuri kartu identitas Jong-e dengan bukti sebuah foto. Likon yang melihat foto itu menyadari jika wanita yang menyelinap ke istana adalah ibu dari Sinjai, dan sekarang wanita itu meminta untuk bertemu dengan Likon. Di sana wanita itu lalu bersujud kepada Likon untuk tak melibatkan Sinjai anaknya. Sementara Luna yang telah tiba di Republik Korea, dirinya kemudian mendatangi rumah Jong-e dan bertemu dengan ayah Jong-e. Di sana, Luna merasa sangat iri dengan kehidupan Jong-e yang hidup bahagia dengan dipenuhi kasih sayang dari ayahnya. Di tempat berbeda, perempuan yang tadi memukul kepala Lirim kini terlihat menemui ibu Sinjai yang berada di Republik Korea. Dan hal itu ternyata sedang diawasi oleh Cho Yung, karena Cho Yung menyadari jika wanita itu selalu mendapatkan kawalan ketat dari anak buah Lirim. Singkat cerita, Likon pun mengantarkan Jong-e kembali ke dunianya. Seperti biasa, Jong-e selalu menaruh benih bunga di dimensi antar dua dunia. Walaupun benih tersebut tak pernah menjadi bunga, akan tetapi Jong-e selalu percaya bahwa suatu saat benih tersebut akan tumbuh. Saat sudah tiba di Republik Korea, Jong-e langsung memeluk ayahnya yang membuat sang ayah bingung dan mengatakan kenapa Jong-e melakukan itu. Padahal belum lama mereka baru saja berpisah. Hal itu membuat Jong-e menyadari jika Luna berada di sana dan berpura-pura menjadi dirinya. Ia pun langsung meminjam handphone ayahnya untuk melacak handphone miliknya yang sekarang dipakai oleh Luna. Di sisi lain, ternyata Luna didatangi oleh Sinjai yang seketika Luna langsung menciumnya, membuat Sinjai yang memiliki rasa kepada Jong-e seketika menjadi berbunga-bunga. Namun tak lama setelah Luna pergi meninggalkan Sinjai, datanglah Jong-e ke sana, membuat perasaan Sinjai yang baru saja senang justru malah menjadi sedih ketika Jong-e memberitahukan jika ada orang yang berwajah sama dengannya memakai identitasnya saat ini. Tak lama, Jong-e terus menelepon handphonenya yang pada akhirnya diangkat oleh Luna.
Jong-e mengatakan agar Luna tak memakai identitasnya untuk mencelakai orang-orang terdekatnya. Luna lalu mengatakan jika dirinya memang berniat mencelakai kenalan Jong-e, maka dirinya sudah melakukan itu ketika Jong-e tak ada. Perkataan itu pun membuat Jong-e menyadari jika tujuan Luna hanyalah mengincarnya saja. Sementara Lee Gon mendatangi Jo-young, di mana Jo-young langsung melaporkan hal penting tentang Perdana Menteri Ko yang datang ke Republik Korea. Lee Gon pun mengatakan jika dirinya sudah mengetahui hal tersebut, serta sudah mengantisipasi dengan membebas tugaskan Perdana Menteri Ko dari jabatannya. Tak hanya dipecat, Perdana Menteri Ko juga mendapatkan reputasi jelek di mata masyarakat karena ia telah berani menyuruh orang untuk meretas informasi kerajaan. Akan tetapi, walau begitu, Perdana Menteri Ko yakin jika dirinya yang akan tersenyum di akhir nanti. Kembali ke Lee Gon yang terlihat memberikan sebuah hadiah mobil sport mewah kepada Ensop atas apa yang telah Ensop lakukan di kerajaan, yang tentu saja membuatnya senang karena ia merasa sekarang akan membuat Nari tergila-gila padanya. Di sisi lain, Jong-e yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja begitu terkejut ketika melihat Lee Gon yang sudah stay di meja makan bersama ayahnya. Di sana, Jong-e pun memberitahukan ayahnya jika Lee Gon merupakan pacarnya, membuat Lee Gon yang mendengar itu seketika malu karena tak menyangka jika akan langsung memperkenalkan dirinya sebagai kekasih kepada ayahnya. Setelah itu, Jong-e meminta bantuan pada Shin-jae untuk mencari orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko di dunianya. Akan tetapi saat datang ke alamat wanita yang mereka cari, di sana mereka tak menemukan keberadaan si wanita. Hingga beberapa saat kemudian, Shin-jae mendapatkan pesan tentang identitas yang selalu mengikutinya, yaitu bawahan setia Lirim yang merupakan mantan seorang napi dan dulunya bekerja di panti jompo, tempat semua orang selalu menghilang. Shin-jae pun meyakini jika kemungkinan orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko berada di sana. Lalu mereka pun pergi ke sana dan terlihat para petugas di sana langsung panik oleh kedatangan mereka berdua. Di sisi lain, Lee Gon terlihat didatangi oleh Luna yang berpura-pura menjadi Jong-e. Kembali kepada Jong-e dan Shin-jae, setelah mencari ke setiap ruangan, akhirnya mereka menemukan jika wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteri Ko sudah tewas. Sementara Lee Gon, walaupun awalnya hampir tertipu oleh Luna, tapi dirinya langsung menyadari jika itu bukanlah Jong-e. Di momen itu, Lee Gon yang baru pertama kali memakai pakaian hitam kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika seseorang datang menyelamatkannya, yang ternyata orang tersebut adalah dirinya sendiri. Dan ternyata hal itu pun disadari oleh Lirim. Namun tiba-tiba, Lee Gon langsung jatuh dan tak sadarkan diri setelah meminum minuman yang diberikan oleh Luna. 자네가 루나겠고 이렇게 된 거구나. 적이 누군지 분명히 알았다. Ternyata tujuan Luna meracuni Lee Gon adalah untuk mencuri potongan suling ajaib milik Lee Gon. Akan tetapi, Lee Gon yang masih sadar berusaha menghentikan tindakan Luna hingga tak lama Jo-young pun datang yang membuatnya terkejut melihat Lee Gon tergeletak di lantai. Sementara Luna langsung kabur dari sana. Jo-young pun langsung menghubungi Jong-e untuk memberitahukan kondisi Lee Gon saat ini, membuatnya langsung panik dan segera menelepon dokter kenalannya di kepolisian. Tak lama, Lee Gon pun langsung dibawa ke rumah sakit, lalu datanglah Jong-e yang begitu khawatir kepadanya. Tetapi, Jo-young tak membiarkan Jong-e untuk masuk ke ruangan Lee Gon saat ini. Karena menurut Jo-young, orang yang telah membuat Lee Gon mengalami hal seperti itu adalah Luna, perempuan yang berwajah sama dengan Jong-e. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Jo-young pun tak memperbolehkan Jong-e masuk karena dirinya sekarang tak yakin mana Luna dan mana Jong-e. Mendengar itu, Jong-e pun hanya bisa pasrah sambil menangis mengkhawatirkan kondisi dari Lee Gon. Shin lalu kemudian berpindah ke Lirim yang sedang berlarian di hutan bambu setelah dirinya mengetahui jika orang misterius yang dahulu menggagalkan rencananya adalah Lee Gon. Ia pun terus berpikir bagaimana bisa Lee Gon melakukan hal tersebut. Kembali ke Lee Gon yang akhirnya sadar, di sana dirinya langsung menanyakan kepada Jo-young keberadaan Jong-e. Jo-young pun berkata jika dirinya tak membiarkan Jong-e masuk untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi kembali, dan meminta Lee Gon untuk segera kembali ke kerajaan Korea secepatnya karena menurut Jo-young keselamatan Lee Gon adalah hal yang paling utama.
Lee kemudian bangun dari tempat tidurnya dan menyuruh Choyong untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jong-e karena dirinya sekarang akan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu dan meminta Choyong untuk tetap tinggal dan melindungi Jong-e. Mendengar itu, Choyong pun menanyakan kemana tujuan Lee kali ini. Lee pun menjawab jika dirinya akan pergi jauh ke masa lalu karena telah menyadari jika orang yang dulu menyelamatkannya ternyata adalah dirinya sendiri. Dan hari ini adalah hari di mana insiden pengkhianatan itu terjadi. Walaupun tak begitu mengerti dengan maksud Lee, tetapi pada akhirnya Choyong pun tetap percaya dengan semua yang akan dilakukan oleh Lee. Setelah itu, terlihat Lee sudah berada di depan gerbang menuju dunia lain, bersamaan dengan Lirim yang ternyata melakukan hal yang sama. Setelah mereka masuk ke dalam gerbang masing-masing, bersamaan dengan itu bocah misterius menceritakan kepada seorang wanita jika suling ajaib berada di dimensi lain secara bersamaan, maka ruang dan waktu akan muncul dan akan membawa pemilik suling ajaib itu ke masa yang ingin mereka selamatkan atau ingin mereka rubah. Dan benar saja, terlihat Lirim datang menemui dirinya sendiri sebelum insiden pengkhianatan itu terjadi. Di sana, Lirim memperkenalkan dirinya sebagai orang yang datang dari masa depan, di mana Lirim memperingatkan dirinya di masa lalu untuk terlebih dahulu melenyapkan putra mahkota Lee, karena Lee lah orang yang akan membuat semua rencananya hancur di masa depan. Mendengar itu, Lirim dari masa lalu malah tersenyum tak percaya karena tak mungkin anak berusia 8 tahun bisa melakukan hal itu. Melihat dirinya di masa lalu yang tak bisa diberitahu, dengan penuh emosi Lirim pun memperingatkan dengan keras dirinya di masa lalu untuk percaya kepada dirinya. Akan tetapi, Lirim di masa lalu langsung mengambil pedang dan langsung menghabisi Lirim dari masa depan. 먼저가 십적을 가져오너라. 넌 실패했다는 얘기. Sementara itu, seperti di scene awal, Lee berhasil membuat para bawahan Lirim tak berdaya. Bahkan Lee pun sekarang menemukan fakta kenapa Lirim bersama pasukannya bisa selamat. Ternyata anak paman tertuanya diam-diam membantu Lirim untuk bisa kabur, membuat Lee memberikan pelajaran kepada anak sang paman, yaitu menembak kakinya. Sementara di masa sekarang, Jong-e baru mengetahui jika Lee sudah tak ada di dunianya, membuatnya langsung lemas seketika karena begitu khawatir dengan nasibnya. Kembali ke Lee, setelah ia berhasil menjalankan takdirnya menyelamatkan dirinya sendiri, ternyata Lee tak bisa kembali ke masa sekarang walaupun ia terus bolak-balik melewati gerbang dimensi. Hingga setelah bolak-balik, Lee pun menyadari sesuatu karena hanya memiliki setengah suling ajaib. Dirinya tak bisa pergi ke waktu yang dia inginkan. Untuk itu, ia pun kemudian mencoba memberi pesan kepada Jong-e dengan menelepon polisi di tahun 1994 tentang tanggal kelahiran orang-orang yang ia kenal, dan berharap di masanya bisa mendengar pesan itu. Hari demi hari dilalui Lee dengan sangat berat karena rindunya kepada Jong-e. Dan untuk mengurangi rasa rindu itu, Lee selalu menyempatkan datang ke masa-masa saat Jong-e belum mengenalnya. Dari mulai Jong-e yang masih bocah yang baru saja belajar taekwondo. Sementara di masa sekarang, dengan ajaibnya pesan dari masa lalu yang Lee berikan akhirnya bisa sampai kepada Jong-e. Hal itu terjadi ketika teman Jong-e di kepolisian mengabarkan ada pesan aneh di masa lalu yang baru ia temukan. Dan ketika mendengar suara itu, Jong-e pun menyadari jika itu adalah Lee yang baik-baik saja. Jong-e terus berharap akan segera bertemu dengan Lee. Untuk itu, ia mencoba mendatangi hutan bambu tempat gerbang dimensi berada, hingga ia kembali mendapatkan ingatan baru ketika dirinya baru lulus SMA. Saat itu, Lee datang menemuinya, tetapi karena tak mengetahui siapa Lee saat itu, ia pun malah mengabaikan Lee, membuatnya merasa menyesal karena tak bisa menyadari jika Lee sangat merindukannya saat itu. Singkat cerita, untuk pertama kali Jong-e bertemu dengan Luna, akan tetapi tanpa disadari, Luna langsung menusuk Jong-e yang membuat Jong-e pun terluka. Sementara Shinjai mendapatkan telepon dari Lirim yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya jika Shinjai ingin mengetahui semua yang terjadi padanya.
Dengan tanpa curiga, Shinjae pun datang seorang diri. Hingga di sana ia akhirnya mengingat tentang masa lalunya yang tragis saat ibunya mengajaknya bunuh diri karena sang ibu banyak hutang. Saat itu, Lirim datang membantu mereka dan sebagai jaminannya, Shinjae pun dipindahkan ke Republik Korea untuk membayar jasa yang telah Lirim lakukan. Kali ini, Lirim meminta kepada Shinjae untuk melenyapkan Lee-gon dan jika tidak, maka ibu Shinjae yang akan menjadi korbannya. Hal itu membuat Shinjae pun tak bisa menolak keinginan dari Lirim. Keesokan harinya, Lirim datang menemui Nari yang membuat Ensop awalnya tak mengenali Lirim langsung ketakutan ketika menyadari jika Nari sedang berurusan dengan Lirim. Ternyata tujuan Lirim datang adalah untuk meminta Ensop mengabarkan kepada Lee-gon agar segera bersiap karena ketika peringatan kematian ibu Lee-gon berlangsung, dirinya bersama para pasukannya akan menjadikan momen itu sebagai malam yang tak bisa Lee-gon lupakan. Dengan penuh ketakutan, Ensop pun langsung mencoba mengabari Choyung untuk membicarakan hal itu. Hingga tak lama, Ensop melihat Chong-e dan mencoba memberitahukan hal tersebut. Tak lama, datanglah Shinjae yang langsung menangkap Luna yang dikira Ensop adalah Chong-e. Lalu datanglah Chong-e yang asli dengan keadaan lemas akibat ulah Luna semalam yang melukainya. Dengan sedikit emosi, Chong-e pun memberikan pukulan kepada Luna dan langsung membawa Luna ke gedung kosong untuk diinterogasi. Di sana, Choyung menanyakan siapa orang yang menyuruh Luna melakukan tindakan buruk kepada Lee-gon. Tetapi, Luna tak sedikit pun mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Choyung. Melihat itu, Chong-e menyuruh Choyung dan Shinjae keluar karena ia ingin berbicara empat mata dengan Luna. Chong-e yang mengetahui jika Luna sedang sekarat kemudian bertanya kenapa Luna tak menusuknya di bagian vital. Dan bahkan setelah itu, Luna malah menelepon ayahnya untuk segera menolongnya. Mendengar itu, Luna pun berkata jika dirinya tak mau membuat ayah Chong-e sedih. Membuat Chong-e mengerti jika sebenarnya Luna hanya ingin mendapatkan kasih sayang yang tak pernah Luna rasakan. Hingga ketika mereka akan membetulkan rambut mereka masing-masing, tiba-tiba saja waktu berhenti, yang ternyata itu pertanda jika Lee-gon sudah sampai ke masa sekarang. Dengan terlihat tergesa-gesa, Lee-gon langsung mendatangi kantor polisi tempat Chong-e bekerja. Walaupun di sana Lee-gon tak menemukan Chong-e, akan tetapi ketika ia melihat kalender, dirinya begitu senang karena pada akhirnya Lee-gon bisa kembali ke masanya yaitu tahun 2020. Dan tak lama, Chong-e pun begitu bahagia ketika melihat Lee-gon yang berada di depannya. Ketika Chong-e tertidur, Lee-gon langsung menghubungi Choyung dan Shinjae untuk membicarakan tentang Lirim, di mana di sana Shinjae pun mengatakan jika dirinya telah mendapatkan ancaman jika tak mau menuruti perintah Lirim untuk membunuh Lee-gon. Serta Choyung memberitahukan jika Lirim datang menemui Ensop untuk memperingatkan Lee-gon. Di malam itu, mereka tak sengaja bertemu dengan si wanita yang selalu Lirim tawan, yaitu wanita yang memiliki wajah mirip dengan ibu Lee-gon. Di mana dengan penuh emosi, wanita itu berkata kepada Lee-gon jika karena keberadaan Lee-gon dirinya harus kehilangan anaknya. Untuk itu, si wanita ini berkata agar Lee-gon tak meninggal oleh Lirim yang akan merencanakan sesuatu dengan wajah dirinya yang memiliki kemiripan dengan ibu Lee-gon. Keesokan harinya, Lee-gon mencoba menghabiskan waktu untuk terus bersama Chong-e setiap saat. Karena ternyata Lee-gon memiliki rencana untuk mengakhiri semua yang Lirim rencanakan yang kemungkinan akan membuatnya tak bisa lagi bertemu dengan Chong-e. Choyung pun terlihat berpamitan kepada Ensop dan kedua adiknya, di mana Choyung mengatakan jika dirinya akan pergi dan kemungkinan tak akan kembali lagi. Bersamaan dengan itu, ternyata pada akhirnya Lee-gon pun dengan berat hati mengatakan rencananya kepada Chong-e, walaupun sebenarnya Chong-e sendiri sudah menyadari rencana Lee-gon, yaitu akan kembali ke masa lalu dan mencegah Lirim memiliki potongan suling ajaib. Walaupun itu sangat berat, tetapi menurut Lee-gon hal tersebut adalah pilihan yang terbaik untuk mengakhiri semua ini. Terlebih lagi, kedua dunia sudah banyak tercampur, dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan hal itu. Dan berat hati pada akhirnya Chong-e dan Lee-gon pun harus berpisah. Sementara terlihat Perdana Menteri Ko yang terlihat mencoba mendatangi Lirim, namun di sana Lirim yang sudah mengetahui jika Perdana Menteri Ko tak lagi berguna langsung mencekiknya. Tetapi waktu tiba-tiba saja berhenti membuat Lirim menyadari jika Lee-gon telah kembali ke kerajaan Korea.
Setelah sampai di kerajaan, Likon langsung meminta pengawal istana untuk mengawal ibu Shinjai bertemu dengan Shinjai yang ternyata ikut datang ke sana. Di mana dengan sangat haru, Shinjai pun menanyakan alasan ibunya kenapa dulu membuangnya. Untuk itu, kali ini Shinjai pun mengatakan hal yang sama, yaitu membuang ibunya. Padahal sebenarnya Shinjai takut jika Lirim akan membahayakan keselamatan ibunya. Setelah itu, Shinjai bertemu dengan Likon dan berterima kasih atas apa yang telah Likon lakukan dengan memberikannya kesempatan bertemu dengan ibunya. Di sana, Likon pun memberitahukan tujuannya kepada Shinjai jika dirinya akan kembali ke masa lalu dan melenyapkan Lirim yang saat itu sebenarnya Likon memiliki kesempatan, andaikan ia tak memperdulikan keselamatan dirinya di masa lalu. Tetapi mendengar hal itu, Shinjai berkata jika Likon melakukan hal itu maka Likon sendiri akan lenyap, sebab takdir akan berubah karena kemungkinan Likon kecil akan mati di tangan Lirim. Tapi Likon berkata jika itu sudah keputusannya dan meminta untuk tak memberitahukan hal itu kepada Jong-e. Melihat tekad Likon, Shinjai pun mengiyakan permintaan Likon untuk tak memberitahukan rencananya itu kepada Jong-e. Singkat cerita, Lirim yang sudah siap dengan rencananya tak menyangka jika pion utamanya yaitu si wanita yang memiliki wajah sama dengan ibu Likon tanpa disadari melakukan bunuh diri, membuat Lirim panik dan langsung memanggil dokter pribadinya. Akan tetapi, waktu tiba-tiba saja berhenti, membuatnya tak bisa lagi mempertahankan wanita itu dan langsung membawa senapan untuk menemui Likon. Tapi ternyata Likon selangkah lebih cepat karena sudah memperhitungkan semua itu. Ketika waktu berjalan kembali, Joyung pun langsung melumpuhkan Lirim dan langsung membawa Lirim ke gerbang tempat biasa ia berpindah dunia. Dan ketika suling ajaib itu disatukan, terlihat gerbang yang berbeda pun terbuka, di mana gerbang itu adalah gerbang yang selalu diinginkan Lirim selama ini. Melihat itu, Lirim pun mencoba membujuk Likon untuk masuk ke gerbang tersebut karena di sana ada kesempurnaan serta keabadian yang selama ini ia cari. Tetapi Likon mengatakan jika tujuannya melakukan itu bukan untuk keabadian, karena dirinya tak membutuhkan hal itu, melainkan dirinya akan kembali ke masa lalu untuk mencegah semua yang telah Lirim perbuat. Tetapi di sana, Joyung dan Shinjai meminta kepada Likon untuk membawa mereka walaupun tak ada jaminan mereka bisa kembali dan diingat oleh semua orang. Tetapi Likon menyuruh Shinjai melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dan scene pun berpindah, terlihat Shinjai sudah berada di Republik Korea dengan membawa Lirim untuk diinterogasi di kantor polisi. Hingga tak lama, Jong-e pun datang dan menanyakan bagaimana Lirim bisa tertangkap. Tetapi Shinjai hanya terdiam karena tak mau memberitahukan rencana Likon. Jong-e yang terus melamun karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Likon, kemudian seorang diri mendatangi Lirim untuk menanyakan hal itu. Jong-e langsung bertanya di manakah sekarang potongan suling ajaib. Mendengar itu, Lirim dengan penuh emosi berkata kenapa orang-orang bertindak bodoh dengan membuang kesempatan. Setelah itu, Jong-e kembali menemui Luna serta membebaskannya lalu meminta Luna untuk menggantikan dirinya karena dirinya akan pergi ke suatu tempat dan kemungkinan tak akan kembali lagi. Ternyata, Jong-e sudah mengetahui semua rencana Likon dan Jong-e ingin membawa Lirim pergi ke dimensi antar dunia untuk menyelesaikannya sendiri. Dan jika Jong-e tak bisa merubah takdir itu, maka ia berniat untuk mencari Likon nantinya. Yang tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Shinjai, karena kemungkinan besar ia tak akan pernah bisa kembali. Tetapi Jong-e pun sudah membulatkan tekadnya dan memohon kepada Shinjai hingga pada akhirnya dengan berat hati, ia pun memberikan potongan suling ajaib itu kepada Jong-e. Di sisi lain, sebelum pergi, Likon berpamitan kepada si nenek serta mengucapkan terima kasih atas apa yang telah si nenek lakukan padanya. Dan tak lama, Likon ditemani Joyung sudah berada di masa lalunya. Sebelum insiden pengkhianatan itu dilakukan, terlebih dahulu mereka melumpuhkan anak tertua pamannya yang nanti akan membantu Lirim kabur. Bersamaan dengan itu, Jong-e sudah berada di dimensi antar dunia bersama Lirim dan mengatakan tujuannya kepada Lirim jika Likon gagal maka dirinya akan melenyapkan Lirim di sana menggunakan sebuah senjata. Lirim pun malah tertawa karena di dimensi ini senjata tak berpengaruh karena apapun itu semuanya akan terhenti.
Tetapi dengan penuh keyakinan, Chong-e tetap meyakini rencananya itu. Kembali kepada Lee-kun yang langsung melakukan aksinya bersama Cho-young untuk melenyapkan Lirim. Akan tetapi tak seperti yang mereka kira, takdir pun sedikit berubah ketika Lee-kun kecil tak menghunuskan pedang yang ia genggam untuk memotong suling ajaibnya. Hal itu membuat potongan suling ajaib yang dipegang oleh Chong-e seketika menghilang. Melihat itu, Lirim meyakini jika takdir telah berubah karena dirinya di masa lalu mampu mendapatkan suling ajaib sepenuhnya dan mengatakan jika potongan suling ajaib yang dipegang Lee-kun pun sudah lenyap. Sementara Lee-kun yang melihat itu kemudian berusaha mengejar Lirim sementara Cho-young menyelamatkan Lee-kun kecil. Saat Lirim akan memasuki gerbang antar dua dunia memakai suling ajaibnya, tiba-tiba saja Lee-kun datang dan langsung membunuh Lirim di sana. Lirim, 내가 대체 누군데? 나는 대한제국 황제이고. Bersamaan dengan itu, Chong-e pun mencoba membunuh Lirim yang berada di depannya, walaupun pada awalnya senjata yang ia gunakan tak berfungsi. Tapi dengan ajaibnya, ia pun berhasil membunuh Lirim. 보는 재미는 있다만. Setelah itu, Shin kemudian berpindah kepada si bocah misterius yang tiba-tiba saja menjadi dewasa, di mana ia mengatakan jika sekarang gerbang antar dunia akan segera tertutup. Setelah itu, kehidupan orang-orang yang Lee-kun kenal serta berkaitan dengan Lirim pun langsung berubah. Seperti si wanita yang memiliki wajah sama dengan ibu Lee-kun yang selalu tersiksa, kini dirinya terlihat hidup bahagia. Dan Shinjae bersama ibunya saat akan melakukan bunuh diri kali ini bukan diselamatkan oleh Lirim, melainkan paman tertua dari Lee-kun. Sedangkan Chong-e sendiri bisa kembali ke dunianya dengan semua ingatan yang tak hilang sedikit pun. Tetapi kehidupan yang harus dijalani Chong-e sedikit berbeda karena Shinjae tak lagi ada di dunianya. Serta Chong-e malah bertemu dengan orang yang memiliki wajah seperti Lee-kun, akan tetapi orang tersebut tak sedikit pun mengenali Chong-e, membuat Chong-e terus berharap agar Lee-kun segera datang. Ternyata Lee-kun hampir setiap hari berusaha menemui Chong-e, namun ia malah datang ke dunia berbeda, yang di sana setiap wanita yang memiliki wajah dengan Chong-e tak sedikit pun mengenali Lee-kun. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil datang ke dunia Chong-e yang membuat Chong-e pun sangat bahagia. Dan drama pun ditutup dengan Lee-kun yang selalu bepergian ke dunia berbeda setiap pekan dengan Chong-e untuk berpacaran. 저는 왜 울지? 사는 동안 아련한 적 오늘만